Baik, teman-teman. So today we're on day 3 dan di hari ketiga ini nanti kita tidak akan belajar kelas kata baru ya. Kita akan mempelajari kelas kata namanya verb yang sebenarnya sudah kita pelajari di hari pertama ya, teman-teman. Yang mana fungsi utama verb ini di dalam kalimat. Nah, teman-teman masih ingat nggak? Verb itu di dalam kalimat fungsinya sebagai apa? Atau kata kerja itu fungsinya jadi apa, teman-teman? Predikat, sir. Ya, that's right. Predicate. Jadi di dalam kalimat verb itu fungsi utamanya adalah sebagai predicate. Tapi teman-teman juga harus ingat ya, di dalam bahasa Inggris verb ini bentuknya macam-macam, teman-teman. Ada beberapa lah gitu ya. Dan yang hanya bisa jadi predikat itu apa aja? Boleh buka catatan? Jangan takut salah. You can try to Verb guess. satu, verb Nice. 1, verb 2, verb SAS, and auxiliary plus verb. Alright, good. Jadi verb 1, verb 2, verb SES, and then auxiliary verb. Thank you, Mr. Diego. Sorry, auxiliary verb. Ya, that's right. Jadi ini adalah jenis-jenis kata kerja yang di dalam kalimat itu fungsinya menjadi predicate. Ya. Nah, itu alasan kenapa saya tidak menyebutnya subject verb ya, teman-teman. Tapi lebih senang menyebutnya subject predicate. Nah, teman-teman masih ingat, ada juga kata kerja itu yang tidak bisa menjadi predikat. Nah, apa aja, teman-teman, kata kerja yang tidak bisa jadi predikat? You may Verb guess. 3, verb ing, 2, verb 1, verb Nah, 1. that's right. Jadi verb free without auxiliary ya. Kemudian verb ing ya without auxiliary as well. And then the last kita punya to verb one guys. Sorry. Nah, jadi ini adalah jenis-jenis kata kerja yang kalau teman-teman menemukan memang wujudnya itu kata kerja. Secara dilihatnya secara visual itu dia adalah kata kerja, teman-teman. But they're not predicates ya. Mereka itu bukan predicate. Jadi diingat-ingat, tidak semua kata kerja bisa jadi predikat, oke? Nah, ketika teman-teman nanti sering berlatih, trust me, it's going to be easy to remember, gitu ya. Jadi kalau teman-teman sudah terbiasa nanti bakal di luar kepala kok, nggak perlu susah-susah mengingat ataupun menghafal seperti itu, gitu ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari versi sulit gitu ya teman-teman. Jadi versi kelanjutan materi tentang kata kerja ini. Karena kenapa saya tadi bilang sulit? Karena materi hari ketiga ini nanti ada hubungannya dengan makna atau arti. Jadi ada penting sekali kita mengetahui arti dari kata kerja atau menebak gitu ya, mengetahui arti dari kata kerja. Karena ini nanti akan ada hubungan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini teman-teman. Yaitu lebih tepatnya kita akan membedakan eh, aktif dan juga pasif gitu ya. Karena kenapa kok kita harus tahu aktif sama pasif ya teman-teman? Karena seperti mungkin di hari pertama kalau nggak salah sesi sore atau sesi malam itu teman-teman ada yang penasaran tuh. Sir, gimana kita bisa tahu kalau di dalam soal itu ada verb akhiran ed? Apakah dia verb 2 berarti dia predikat ya? Apakah dia verb 3 berarti dia bukan predikat? Nah, so today we're learning it gitu ya. Hari ini kita akan mempelajari itu. Oke, so without further ado, let's get right into it, guys. Langsung saja ya kita bahas. Nah, jadi kata kerja atau istilah lainnya adalah verb dalam bahasa Inggris itu terbagi menjadi dua secara makna, ya teman-teman. Seperti yang saya sampaikan tadi, secara makna atau kalau kita itu harus tahu artinya, teman-teman. Itu nanti ada dua jenis, yaitu kata kerja yang membutuhkan objek, ada juga kata kerja itu yang tidak membutuhkan objek. Nah, jadi di dalam kalimat teman-teman, objek itu tidak penting ya. Jadi ada atau tidaknya itu tergantung kata kerja sebelumnya. Kalau dia butuh objek ya dikasih objek, kalau tidak jangan dipaksa dikasih objek. Gitu ya, teman-teman. Nah, contoh kata kerja yang membutuhkan objek yang kadang keluar di TOEFL ya. Misalnya kita punya refract, artinya membiaskan atau membelokkan gitu ya. Kemudian emit artinya memancarkan atau mengeluarkan gitu teman-teman. Produce artinya menghasilkan atau memproduksi. Obtain artinya mendapatkan. Cause artinya menyebabkan dan masih banyak lagi. Nah, maksudnya butuh objek itu seperti ini kalau di logika ya teman-teman. Misalnya kalau saya menyampaikan informasi seperti ini ke teman-teman. Matahari itu memancarkan.
Nah, kalimat yang saya sampaikan ke teman-teman barusan itu sudah lengkap atau belum, teman-teman? Kalau saya bilang ke teman-teman, matahari memancarkan, itu udah selesai belum kalimatnya? Belum Belum. sih. Belum. Belum ya? Nah, nanti kalau saya bilang seperti itu nih, matahari itu memancarkan, nanti ada pertanyaan apa dari teman-teman? Memancarkan apa? Ya, that's right. Memancarkan apa? Nah, teman-teman, apa atau siapa yang diletakkan di setelah kata kerja itu adalah objek. Jadi mirip kayak subjek ya. Kalau subjek kan pengertiannya apa atau siapa yang ingin kita jadikan topik pembicaraan. Nah, sedangkan objek ini apa atau siapa yang dikenai oleh kata kerja atau predikat biasanya ya. Makanya objek itu ada di dalam kalimat, tidak ada tidaknya itu tergantung kata kerjanya atau predikatnya seperti itu. Gitu ya. Jadi dibuatnya objek itu dibuatnya sama dengan subjek, teman-teman. Dari kata benda. Kalau nggak gitu dari kata ganti seperti itu. Nah, jadi kalau kita mau bilang matahari itu memancarkan, maka setelahnya harus ada objeknya. Misalkan matahari itu memancarkan energi panas misalnya atau energi cahaya misalnya seperti itu. Jadi panas bahasa Inggrisnya heat ya, bukan hot teman-teman. Kalau hot itu kata sifat. Jadi memancarkan berarti kalau kita bahasa Inggris kan adalah the sun emits heat atau the sun emits apa tadi rays misalkan atau light seperti itu. Gitu ya, cahaya seperti itu teman-teman. Nah, sedangkan ada juga kata kerja itu yang tidak membutuhkan objek alias jangan dikasih objek, jangan dipaksa teman-teman ya. Contoh kata kerja yang tidak boleh dikasih objek teman-teman. Misalnya ada kata occur. Occur ini punya dua arti ya, bisa artinya terjadi, bisa juga artinya ada sama kayak exist. Oke. Kemudian ada appear, artinya nampak atau muncul. Kemudian ada fall, artinya terjatuh. Kemudian ada surge, artinya meningkat. React artinya bereaksi dan masih banyak lagi. Nah, atau cara mudahnya ketika teman-teman mencari di kamus kata kerja ya, misalnya kata kerja produce atau kata kerja fall katakanlah yang butuh objek itu nanti disebutnya adalah transitif, teman-teman. Ya, jadi istilah di buku atau istilah di grammar kata kerja yang butuh objek itu transitif, kalau yang tidak membutuhkan objek itu intransitif. Jadi ada in-nya gitu teman-teman. Nah contohnya gini, kita ke kamus sebentar ya. Kita mampir ke kamus. Sebentar teman-teman. Nah contohnya kita cari kata emit. Yang tadi ya, artinya memancarkan tadi teman-teman. Nah kalau kita lihat, emit itu dia adalah verb atau kata kerja ya. Dan di setelahnya itu ada di dalam kurung atau bracket ini ya teman-teman. Transitive. Nah maksudnya dia itu butuh objek. Contohnya adalah the kettle emitted a shrill whistle. Seperti itu. Jadi the kettle itu poci apa namanya bahasa teko, maaf teman-teman kok poci. Teko ya buat masak air itu. Kemudian emitted itu mengeluarkan atau membuang atau menghasilkan gitu ya. A shrill whistle itu suara bisikan yang apa? Shrill ini. Nah, ini vocab baru juga buat saya. Mari kita cek bareng teman-teman. Shrill itu adalah berarti ini mendesing ya, suara mendesing seperti itu. Jadi suara shrill sound is very high and unpleasant. Jadi suara yang tinggi dan tidak menyenangkan. Seperti itu. Nah, kalau kita kembali ke tadi, kalau kita analisa kalimatnya ya, teman-teman, di situ subjeknya adalah kettle. Predikatnya di situ adalah emitted, dia adalah verb 2, teman-teman. Ya, karena ada objeknya di situ yaitu a shrill whistle, yaitu suara mendesing yang suara apa tadi siulan yang mendesing seperti itu ya. Jadi subjek predikat objek. Nah bandingkan dengan kata contohnya tadi kata occur ya, ini sering sekali keluar di soal structure TOEFL teman-teman. Nah kalau kita cari occur dia juga verb, tapi setelahnya itu di dalam bracket ada keterangan intransitive, artinya bahwa kata kerja itu jangan dikasih kata benda setelahnya sebagai objek. Gitu ya teman-teman. Nah, for example, kalimat yang menggunakan kata kerja occur di dalam predikat adalah a third of accidental deaths occur in the home. Jadi kalau diartikan sepertiga dari kematian-kematian yang tidak disengaja atau karena kecelakaan gitu ya,
terjadi di dalam rumah. Nah, setelahnya kata terjadi itu adalah di dalam rumah. Dia menunjukkan keterangan tempat, bukan kata benda lepas, ya teman-teman, atau objek. Nah, ini yang saya maksud, teman-teman. Jadi ada kata kerja yang butuh objek, ada yang tidak. Nah, kalimat ini nggak ada objeknya. Karena memang kata kerja yang dipakai tidak memerlukan objek, right? Oke, let's get back. Nah, jadi itu tadi ya, teman-teman, untuk pembagian kata kerja yang secara makna. Jadi kita harus tahu artinya supaya kita bisa menebak dia butuh objek atau tidak. Atau buka kamus juga nggak apa-apa selagi teman-teman masih belajar atau masih belum tes realnya. Karena kalau sudah real test, you cannot look up dictionary, guys. Teman-teman nggak bisa buka kamus seperti itu. Itu ya. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, sebentar. Occur tadi artinya apa, Sir? Nah, occur ada dua arti, teman-teman. Yang pertama tadi adalah terjadi, yang kedua adalah ada. Jadi bisa terjadi, bisa ada. Tergantung konteks, gitu ya. Tapi dua-duanya itu tidak butuh objek, teman-teman. Ada sama terjadi itu kata kerja yang tidak butuh objek, seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya gini, teman-teman. Kenapa kok kita harus tahu ada kata kerja itu yang harus butuh objek, ada juga yang tidak membutuhkan objek. Nah, ini nanti hubungannya adalah menentukan bentuk di dalam kalimat. Karena, teman-teman, kata kerja yang membutuhkan objek itu, dia bisa aktif, bisa juga pasif. Ya, jadi rumusnya aktif sama pasif di dalam kalimat itu beda. Nah, kalau ada rumus, mohon jangan hafalan ya. Teman-teman tulis aja, nanti sambil latihan, sambil buka lagi, sambil latihan, buka lagi, itu akan hafal sendiri, guys. Oke? Nah, untuk kata kerja aktif itu cara menghafalnya gampang sekali. Jadi, kata kerja aktif itu hampir semua kata kerja dalam bahasa Inggris, semua yang teman-teman temukan dalam bahasa Inggris itu semuanya aktif, teman-teman. Hampir semuanya maksud saya. Jadi, kalau teman-teman menemukan verb 1, verb SES, verb 2, dan auxiliary verb sebagian besar ya, kemudian verb ing dan to verb 1 itu semuanya aktif artinya. Oke? Nah, sedangkan pasif itu rumusnya cuma 2. Ya, yaitu be verb 3 ini kalau di predikat. Jadi kalau teman-teman membutuhkan kata kerja pasif di predikat berarti cari yang be verb 3. Nah, tapi kalau teman-teman butuh kata kerja pasif tapi bukan predikat, itu verb 3 yang berdiri sendiri. Nah, semua kata kerja yang teman-teman temui dalam bahasa Inggris bentuknya selain be verb 3 ataupun verb 3 yang berdiri sendiri, itu semuanya itu semuanya aktif, teman-teman. Jadi kalau be verb 3 itu pasif, selain be verb 3 itu semuanya aktif. Seperti itu. Gitu ya. Dan yang bisa dibentuk pasif ini atau bentuk be verb 3 ataupun verb 3 yang berdiri sendiri ini hanyalah kata kerja yang butuh objek. Gitu ya. Untuk kata kerja yang tidak butuh objek, dia tidak memiliki bentuk be verb 3 ataupun verb 3 yang berdiri sendiri. Jadi misalnya kalau teman-teman menemukan kata occurred berdiri sendiri gitu ya, atau appeared seperti itu, atau reacted. Nah, itu fix dia adalah verb 2 ketika dia berdiri sendiri. Gitu ya. Nah, tapi kalau teman-teman menemukan misalnya emitted, produced, obtained misalnya gitu ya, itu ada kemungkinan dia verb 2 aktif, ada kemungkinan dia verb 3 pasif. Oke, nah jadi itu bedanya teman-teman. Kita kenapa harus tahu kata kerja itu butuh objek atau tidak. Nanti ada hubungannya supaya kita apakah itu verb 2 verb 3 ataupun hanya verb 2 saja. Seperti itu. Itu ya kalau menemukan yang ada ed-ed-nya. Nah, terus gimana, Sir? Kalau kata kerja yang butuh objek, cara bedaan itu verb 2 sama verb 3 gimana? Oke, gampang teman-teman. Kalau aktif tadi artinya kan ya kan? Otomatis dia karena butuh objek, wajib dikasih objek, alias harus ada kata benda atau kata ganti setelahnya. Gitu ya. Sedangkan untuk kata kerja yang butuh objek, ketika sudah kita bentuk menjadi pasif, alias bentuknya itu sudah menjadi be verb 3 ataupun verb 3 yang berdiri sendiri, teman-teman, itu tidak boleh lagi memiliki objek. Gitu ya. Jadi kalau sudah dibentuk pasif, kata kerja yang awalnya butuh objek tidak boleh lagi dikasih objek. Oke, nah sedangkan untuk kata kerja yang memang kalau diartikan tidak butuh objek, ya dia tidak bisa pasif, alias hanya bisa aktif. Seperti itu. Itu ya teman-teman. Jadi mohon nanti ini sangat perlu untuk ditulis ya teman-teman. Jadi mohon setelah kelas nanti mereview materi kembali. Karena banyak yang bingung tentang materi kata kerja ini. Atau teman-teman boleh foto dulu, nggak apa-apa. Di foto atau di screenshot dulu nggak apa-apa. Nanti sambil latihan, teman-teman sambil melihat foto atau screenshotnya. Sambil kalau ada pertanyaan dulu, silahkan teman-teman. Jangan sungkan-sungkan.
Izin contoh, Sir. Masih rada kurang paham. Nah, misalnya gini nih. Miss atau Mr. YN, coba bikin kalimat dari kata memproduksi dalam bahasa Indonesia aja. Jangan takut salah. Coba bikin dulu. Eh, nanti kita akan jelaskan dengan contoh. Di chat nggak apa-apa, unmute juga nggak apa-apa, Miss atau Mister. Atau teman-teman yang lain kalau mau bantu juga nggak apa-apa. Coba bikin kalimat dalam bahasa Indonesia dulu aja, teman-teman, menggunakan kata memproduksi. Halo, anyone there? Oke, nice. Dari Miss Nur Hijriah, thank you, Miss. Pabrik itu memproduksi minyak setiap hari. Alright, good question, good example ya, mohon maaf. Nah, sekarang kita bahasa Inggriskan bareng. Jadi, pabrik itu memproduksi minyak setiap hari. Sebentar, ini ya dulu ya, teman-teman. Nah, pabrik itu kalau di Inggris kan boleh pakai the, boleh pakai that, it's okay guys. You feel free to use either. Jadi boleh the factory atau that factory, same way. Kemudian the factory memproduksi berarti produces ya. Minyak setiap hari. Minyak itu oil. Boleh pakai daily, boleh juga pakai everyday. Kita pakai everyday aja ya yang sering dipakai, teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi, the factory produces oil every day. Sebentar. Every day, ya, kayaknya yang begini, teman-teman. Kalau yang kata sifat ya. Jadi, the factory produces oil every day. Sebentar, ini saya kurang yakin, teman-teman. Di penulisan, mohon maaf, kita cek bareng ya. Karena ada perbedaan every day yang spasi dengan tidak, teman-teman. Saya ingin memastikan dulu, apakah benar ini kata sifat. Kalau kata sifat nggak bisa, kita butuhnya keterangan. Oh ya, dia adalah kata sifat dan harus hanya bisa diikuti kata benda, teman-teman. Lah, tulisannya hilang, maaf. Berarti kita tulis lagi ya. Jadi harus pakai spasi tadi, teman-teman. Jadi, atau ditaruh di depan juga nggak apa-apa. Every day, that factory atau the factory produces oil. Titik. Nah, ini contoh yang aktif. Ya, Miss atau Mr. YN. Jadi, every day the factory produces oil. Setiap hari, pabrik tersebut menghasilkan minyak. Alright? Nah, kemudian, misalkan kita buat lampau. Every day-nya itu kita ganti misalnya menjadi kemarin. Kan menjadi verb 2 gitu ya. Jadi, yesterday, the factory, sorry teman-teman. Yesterday, the factory, atau pakai it aja biar cepat ya. It. Nah, ini nggak boleh lagi produces, pakainya verb 2, jadi produced oil. Gini ya, teman-teman. Jadi, every day the factory produces oil. Yesterday, it produced oil. Nah, nanti kalau pasif gimana, Sir? Yang maksudnya Mr. P itu dia nggak boleh punya objek. Nah, kalau nggak boleh punya objek, ya gini jadinya, teman-teman. Ini kan produce itu verb 2 ya, aktif karena setelahnya ada objeknya, teman-teman. Nah, sedangkan misalnya kalau pasif jadinya seperti ini. Yesterday, oil was produced by the factory. Teman-teman tahu by di situ itu kelas katanya apa, teman-teman? Keluarganya in, keluarganya at, keluarganya with, itu nama kelas katanya apa? Masih ingat nggak? Ya, betul, Miss Fitria, yaitu preposisi. Dan preposisi itu fungsinya cuma satu di dalam kalimat, yaitu men-convert atau merubah gitu ya, kata benda setelahnya atau kata ganti setelahnya, intinya objeknya gitu ya, object of preposition menjadi kata keterangan. Dan teman-teman masih ingat tadi yang saya sampaikan, yang bisa jadi objek itu cuma kata benda atau kata ganti. Sedangkan kata keterangan tidak bisa jadi objek. Nah, inilah yang saya maksud, teman-teman. Kata kerja kalau sudah dipasifkan, jangan dikasih objek. Dia akan berubah jadi keterangan. Walaupun nggak selalu pakai by ya, teman-teman. Karena banyak yang menganggap berarti setelahnya pasif itu pasti by ya, Mister. Jawabannya tidak. It's not always gitu ya.
Tapi biasanya atau umumnya memang diikuti preposisi by. Gimana Miss Yan? Apakah membantu? Does it help, Miss? Alright, thank you. Nah, teman-teman juga boleh berkreasi dengan your imagination ya, your example, your own example. Jadi kalau teman-teman punya contoh-contoh sendiri itu sangat boleh untuk di apa namanya di otak-atik ke dalam kata kerja aktif dan pasif. Terutama ketika informasinya itu fakta, itu sangat mudah untuk di otak-atik menjadi aktif atau pasif. Tapi sekali lagi teman-teman harus perhatikan kata kerjanya. Karena nggak semua kata kerja bisa dipasifkan. Hanya kata kerja yang membutuhkan objek like that. Oke, Sir izin. Maaf saya lagi di luar soalnya jadi saya nggak bisa open mic. Oke, nggak apa-apa. It's okay, Miss atau Mister. Mohon maaf. Kalau bisa jangan sambil nyetir ya. Takutnya nanti ada apa-apa seperti itu. Jadi I hope that we can learn in comfortable condition or situation like that. Pokoknya kalau teman-teman lagi nyetir mohon jangan gitu, jangan sambil fokus ke yang lain, fokus ke jalan teman-teman. Tapi kalau teman-teman misalkan sebagai passenger, it's okay. Sepertinya tidak ada pertanyaan lagi ya. Nah sekarang gini, untuk menjawab, mungkin teman-teman ada yang penasaran nih, Sir, kenapa kok hanya kata kerja yang butuh objek saja yang bisa dipasifkan? Kenapa kata kerja yang tidak butuh objek itu nggak bisa kita pasifkan alias tidak memiliki bentuk be verb 3 ataupun verb 3 yang berdiri sendiri? Nah alasannya adalah, jadi dalam pembentukan kalimat bakunya teman-teman. Ya jadi alasan kenapa hanya kata kerja yang membutuhkan objek saja yang bisa dibentuk menjadi be verb 3 ataupun verb 3 berdiri sendiri, ya bukan predikat ya, yang bisa atau yang bisa dipasifkan. Ya, contohnya refract, emit, produce, obtain, cause dan lain-lain tadi. Nah, alasannya adalah pada cara kita membuat kalimat pasif dari kalimat aktif. Misalnya teman-teman, saya pakai kata produce ya, contohnya. Nah, di dalam kalimat aktifnya dulu yang atas teman-teman. Yang atas itu berbunyi some trees produce resin in large quantities. Jadi beberapa jenis pohon itu menghasilkan resin dalam jumlah besar. Nah, ini kalau kita analisa ya, teman-teman. Subjeknya itu adalah some trees. Sebentar. Some trees ini adalah subjek. Nah, the predicate atau predikatnya adalah produce. Verb 1 ya, karena subjeknya jamak, teman-teman. Dan dia fakta seperti itu. Kemudian setelahnya ada kata benda lain yaitu resin. Teman-teman pasti familiar ya dengan resin. Resin itu jenis getah pohon seperti itu. Dan di paling belakang itu ada kata keterangan yaitu in large quantities. Seperti itu, teman-teman. Jadi some trees produce resin in large quantities. Subjek, predikat, objek, keterangan. Ya. Nah, nanti kalau kita mau jadikan kalimat pasif, teman-teman ya, objeknya itu akan pindah ke depan sendiri. Jadinya resin, sebentar teman-teman maaf, sorry. Nah, resin, kemudian predikatnya yang awalnya verb 1, karena rumusnya predikat pasif itu cuma satu ya, yaitu be verb 3, maka harus dicarikan be-nya dulu untuk resin. To be dari resin adalah is kalau dalam fakta ya. Kemudian verb 3 dari produce adalah produced, makanya jadinya is produced. Oke. Nah, kemudian setelahnya itu ditambahkan oleh preposisi by dan fungsi preposisi di dalam kalimat tidak bisa berdiri sendirian, teman-teman. Harus mencaplok atau harus memakan gitu ya kata benda setelahnya atau kata ganti setelahnya. Karena preposisi itu wajib punya objek, teman-teman, yang nantinya dirubah jadi keterangan. Dan keterangan itu bukan objek. Keterangan itu beda dengan objek ya, teman-teman. Jadi ini keterangan bukan objek. Setelahnya itu keterangan juga. In large quantities itu juga keterangan. Nah, inilah teman-teman alasan kenapa kata kerja itu kalau sudah kita bentuk menjadi pasif tidak boleh lagi punya objek. Karena ya itu alasannya harus ada preposisi setelahnya. Biasanya by walaupun tidak selalu by. Right? Nah, sedangkan untuk kata kerja yang tidak memerlukan objek ya, misalnya saya pakai contoh kata fall ya, teman-teman di dalam kalimat aktifnya. Misalnya kalimatnya berbunyi, in 1992, the Afghan Communist Government fell to Taliban. Di tahun 1992, pemerintahan komunis Afghanistan jatuh kepada Taliban.
Nah, setelahnya fail itu verb 2 ya, teman-teman. Di situ diikuti to itu preposisi, diikuti objeknya yaitu Taliban. Itu adalah keterangan. Dan keterangan tidak bisa jadi subjek. Jadi kalau teman-teman pindah ke depan pun, nanti kalimatnya jadi tidak punya subjek. Sedangkan kalimat itu tidak boleh tidak punya subjek. Harus punya subjek sama predikat. Ya kan, materi kita hari pertama, teman-teman. Oke. Nah, makanya itu alasan bahwa kata kerja yang tidak butuh objek atau intransitive itu tidak bisa dibentuk pasif, alias tidak memiliki bentuk dua ini, teman-teman. Oke, makanya kalau menemukan ada misalkan ed gitu ya, misalnya katakanlah reacted misalnya, atau appeared, occurred, dia berdiri sendirian sebelumnya nggak ada auxiliary-nya, fix itu verb 2, bukan verb 3. Seperti itu. Nah, materi kita sudah selesai. Sekarang kita ke contoh penerapan materi yang hari ini kita pelajari ke soal, gitu ya. Nah, di sini ada satu soal. Mari kita sambil main-main bareng ya, teman-teman. Caranya sama. Teman-teman coba dilihat di soal. Adakah kata kerja sebagai predikat di soal, teman-teman? Kalau ada, kira-kira yang mana? Was. Iya, betul. Yaitu was. Itu adalah kata kerja yang tidak punya arti ya. Nah, untuk kata kerja yang tidak punya arti itu nggak bisa kita aktif, kita pasif, teman-teman. Ya, atau dianggap tidak membutuhkan objek lah, seperti itu. Itu ya. Jadi dia cuma kata kerja yang buat syarat saja, teman-teman. Subjeknya di situ adalah Leonardo da Vinci. Oke. Nah, pertanyaan saya lagi ke teman-teman, coba dilihat ke belakang lagi, teman-teman. Ada nggak menurut teman-teman kata kerja selain was yang bisa jadi predikat di soal ini? Kalau ada, kira-kira yang mana? Nggak ada, sir. Betul sekali, Miss. Nah, atau Mister gitu ya, kalimatnya ini berarti sudah lengkap. Kan nggak ada juga conjunction yang menghubungkan dua SP. Kalau teman-teman menemukan fanboys, hati-hati ya. Fanboys itu kalau sebelumnya nggak ada komanya, di dalam soal structure TOEFL itu fix menghubungkan dua bagian kalimat yang sama saja, bukan menghubungkan dua SP. Maksud saya seperti itu. Oke. Nah, artinya di sini kita juga nggak punya conjunction penghubung dua SP. Artinya kalimat ini sudah lengkap. Nah, kalau misalnya kalimatnya sudah lengkap, boleh nggak kita masukkan auxiliary verb, teman-teman? Nggak boleh. Tidak. Boleh, Tidak. betul. Teman-teman masih ingat nggak, auxiliary verb itu fungsinya di kalimat hanya menjadi Verb. verb, atau kalau di posisi di dalam kalimat kita nyebutnya Predikat. Iya, predikat. predikat. Betul. Nah, kalau kita masukkan had been employed, yang mana dia adalah predikat, predikatnya nanti double, teman-teman. Oke, jadi pemburusan predikat. Nggak ada conjunction, nggak ada subjek lagi. Nah, nggak bisa kita masukkan yang alpha. Oke? Nah, kemudian yang bravo, di situ ada kata whose. Teman-teman masih ingat 5W1H itu kita anggap sebagai apa kalau di soal structure TOEFL? Conjunction. Nice, conjunction. Boleh nggak kita masukkan conjunction di dalam soal ini, teman-teman? Tidak. Tidak boleh. That's right, Miss. Kita tidak membutuhkan conjunction ketika subjek predikatnya nanti cuma satu. Apalagi conjunctionnya kan selain fanboys ya di situ, teman-teman. Oke, kita bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie, to verb 1 itu bukan predikat. Walaupun dia kata kerja wujudnya ya. Nah, dan kita memang tidak membutuhkan predikat, teman-teman. Jadi kemungkinan yang Charlie bisa, kita tahan dulu. Oke? Kalau yang Delta, nah inilah materi kita hari ini. Jadi bisa di soal, bisa di pilihan ganda, teman-teman itu kadang akan menemukan kata kerja itu ditambahkan dengan akhiran ed. Sedangkan akhiran ed itu dia bisa saja verb 2, bisa saja dia verb 3. Verb 2 itu adalah predikat, lampau gitu ya. Sedangkan verb 3 yang berdiri sendiri sebelumnya nggak ada auxiliary-nya seperti ini, itu bukan predikat. Nah, cara menentukan apakah dia verb 2 atau verb 3 gimana? Kita harus pisahkan dulu dengan ed-nya, teman-teman. Atau ambil verb satunya dulu, kata dasarnya. Gitu ya. Nah, verb 1 dari employed itu adalah employ aja. Yang mana artinya itu adalah mempekerjakan. Mirip kayak hire, teman-teman. Mempekerjakan. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman nih, mempekerjakan itu butuh objek atau tidak? Kalau saya bilang ke teman-teman, hari ini kita akan mempekerjakan. Butuh. Sudah selesai belum, teman-teman? Butuh objek, sir.
Objek, betul. Karena belum selesai ya. Kalau tiba-tiba kita dikasih tahu orang, hari ini kita akan mempekerjakan, terus orangnya pergi. Pasti kita ngejar orangnya terus, mempekerjakan siapa gitu kan, karena penasaran gitu. Dah. Jadi mempekerjakan itu butuh objek, guys. Otomatis setelahnya ini kita harus cek ada objeknya atau tidak. Atau alias dia namanya transitive verb gitu ya. Maka harus dicek. Setelahnya employed ini ada objeknya tidak. Nah, sekarang pertanyaan saya lagi ke teman-teman. Di setelah titik-titik pas itu objek atau bukan? Iya. Salah. Ada yang tahu boleh cek di kamus nggak apa teman-teman? To itu kelas katanya apa sih? Sama kayak in, on, at, sama kayak with. Preposisi. Masih ingat tadi? Preposisi itu merubah kata setelahnya menjadi apa? Jadi kata benda. Bukan kata Keterangan. keterangan. Keterangan, sorry. Betul. Jadi preposisi itu setelahnya wajib ada kata benda atau kata ganti ya. Nah, tapi di sini to-nya ini kalau to itu memang agak unik, teman-teman. To itu diikutinya oleh verb 1, tapi sama aja dia karena dia preposisi fungsinya adalah merubah kata setelahnya menjadi keterangan. Dan keterangan itu tidak bisa jadi objek. Objek. Ya kan? Nah, padahal employee tadi butuh objek, tapi kok nggak ada objeknya, berarti kata kerja employed ini dia pasif, teman-teman. Bukan aktif. Cara menentukannya seperti itu. Oke, jadi kalau ada objeknya dia tadi verb 2. Tapi karena nggak ada objeknya, nah berarti itu dia adalah verb 3. Karena seperti yang kita pelajari tadi ya, kata kerja yang membutuhkan objek, kalau sudah dipasifkan, tidak boleh lagi punya objek. Nah, atau kalau dibalik, kalau teman-teman menemukan kata kerja yang butuh objek, tapi tidak ada objeknya, berarti itu pasif. Seperti itu. Oke? Nah, jadi kalau dia verb 3 kan bukan predikat ya, teman-teman. Jadi kemungkinan dia bisa juga. Nah, jadi jawaban yang bukan predikat ada dua ya, Charlie atau Delta. Bedanya adalah yang Charlie itu dia tuh verb 1, yang mana dia aktif. Sedangkan yang Delta, verb 3, dia pasif. Untuk mengetahui kita butuhnya yang aktif, yang Charlie, atau yang pasif, yang Delta, nah kita lihat di setelah titik-titik tadi, ada objeknya nggak? Tapi tadi sudah kita lihat ya, di situ tidak ada objeknya. Nah, employee tadi butuh objek, sedangkan employee tidak boleh dikasih objek. Nah, ya sudah, berarti jawabannya adalah yang verb 3, teman. Iya, betul, yang delta, seperti itu. Nah, nanti kalau dibaca, Leonardo da Vinci was one of the artists and engineers employed to design innovative war machines and fortifications for military campaigns during his time. Jadi kalau diartikan kurang lebih, Leonardo da Vinci adalah atau merupakan salah satu dari para seniman dan insinyur yang dipekerjakan untuk mendesain mesin-mesin perang inovatif dan juga perbentengan untuk kampanye-kampanye militer semasa hidupnya. Seperti itu. Gitu ya. Memang agak multi step teman-teman, atau banyak langkah gitu ya. Tapi trust me, if you're used to it, kalau teman-teman sudah mulai terbiasa, it's going to be easy for you. Seperti itu. Itu ya. Lanjut ke Sebentar, Sir. Oh ya. Kemarin kan kita belajar bahwa verb 3 itu nggak mungkin jadi predikat. Betul. Kalau di kalimat pasif itu ada predikat. Ada, yaitu be verb 3, Miss. Kalau pasif, predikatnya adalah be verb 3. Lalu yang D ini kan dia verb 3 ya? Atau verb Betul. Dia verb 3 verb 2 ya? sendirian. Verb 3, Miss. Kalau verb 2 harus ada objeknya. Nah, artinya kok bisa dia jadi predikat, Sir? Itu bukan predikat, Miss. Jadi kalau kita masukkan predikat di sini malah salah, Miss. Gitu. Karena di soal sudah ada predikat, tidak ada conjunction. Itu alasan kenapa yang alpha tadi nggak bisa. Sebentar, ini saya pengen tanya nih, Miss. Miss dapat insight atau dapat pandangan kalau employed ini predikat dari mana? Apakah tadi saya menyatakan kalau nomor yang delta itu predikat? Yang tadi ada yang dua cabang antara employed ini kan antara verb 2 sama verb 3. Betul, verb 2 sama sebentar, verb 2 atau verb 3. Verb Kemudian 3. Karena dia kan verb 3 katanya. betul. Dan Bukan verb 3 verb ini 2. berarti pasif gitu kan? Betul. Kalimat pasif. Nah, kalimat pasif itu kan berarti ada predikat. Tapi bentuknya jadi gini, Miss masih ingat nggak di hari pertama
kata kerja itu terbagi menjadi dua, Miss. Ada yang bisa jadi predikat, ada yang tidak. Nah, yang bisa jadi predikat kata kerja apa aja, Miss? Boleh buka catatan, it's okay, Miss. Iya, yang bisa jadi predikat itu verb 1, Nice, verb SIS, good. verb apa lagi ya? Verb 2, Betul. Nice, lalu auxiliary verb ing. perfect. Nah, sebentar di sini dulu. Nah, Ada nggak verb ya, 3 di sini, Miss? nggak ada. Makanya sebelum ini sebenarnya saya bingung pada saat ngerjain latihan kemarin. Saya fokus ke lihat ada yang id. Kalau yang ada id, saya pikir verb 3 langsung. Sehingga kepikiran, Oke. apa sih bedanya antara verb 2 sama verb 3 untuk Heeh, membedakan mana yang bisa jadi predikat, mana yang nggak bisa betul. jadi predikat. Nah, gitu. Nah, tadi agak tabrakan nih pikiran saya karena Sir bilangnya ini adalah verb 3 yang jadi kalimat pasif. Gitu. Eh, Verb 3 bukan kalimat pasif, ya, tapi kata kerja Bukan yang ya? pasif. Mm-mm. Oh, kata kerja yang pasif. Heeh. Tapi kalau dibilang kalimat itu ini loh, Miss. Kalimat itu ini. Jadi satu satu titik atau satu keseluruhan informasi itu disebutnya kalimat. Kalau cuman employed itu kita nggak bisa sebut itu kalimat, teman-teman. Karena kalau kita hanya bilang yang dipekerjakan, misalnya kita ketemu orang, teman-teman. Pak, yang dipekerjakan. Terus kita pergi, bapaknya pasti nggak paham. Nah, yang disebut dengan statement atau sentence atau kalimat atau pernyataan ya, itu adalah informasi lengkap, teman-teman. Jadi bisa dipahami walaupun hanya subjek sama predikat aja, selama dia bisa dipahami yaitu kalimat. Contohnya, Rita sedang tidur. Titik, itu kalimat. Walaupun hanya subjek Rita, predikat sedang tidur. Seperti itu. Jadi sebenarnya itu cuma penyebutan sih ya. Maksudnya cuman ini bukan kalimat. Jadi bukan kalimat pasif tapi kata kerja pasif. Seperti itu. Maksudnya gitu bukan, Yes, Miss? sir. Oke. Gitu ya. Karena tadi Mm-mm. di sebelumnya juga di slide sebelumnya kalau nggak salah ya, ada Iya, yang ada kalimat pasif, eh, kalimat aktif. iya ada kalimat pasif. Nah, kalimat pasif itu ada yang be verb 3 dan ada yang verb 3. Makanya agak ini tadi tabrakan gitu pemikirannya. Oh, oke. Gini teman-teman ya. Mungkin saya harus mundur dulu ke yang tadi. Jadi kalimat pasif itu kenapa disebut dengan kalimat pasif atau passive voice? Karena predikatnya pasif. Nah, tapi pasif itu bukan hanya predikat, ya. Karena ada verb 3 yang berdiri sendiri itu juga pasif. Ya, contohnya yang di soal tadi, teman-teman. Nah, ini employed ini kan verb 3, dia pasif. Kalau dimasukkan di sini, kalimatnya ini bukan kalimat pasif, tapi di dalamnya ada kata kerja pasif. Nah, terus kalimatnya ini apa, Sir? Ini namanya kalimat nominal, teman-teman. Nominal itu kata kerjanya nggak punya arti. Contohnya saya baik-baik saja. I am fine. Nah, M-nya itu kan nggak ada artinya, teman-teman. Hanya buat syarat aja. Karena di dalam bahasa Inggris, predikat wajib kata kerja. Nah, kalau kita informasinya nggak ada kata kerja, misalnya saya di sini. Nah, saya itu I, di sini itu adalah here. Dia adalah keterangan tempat, teman-teman. Here itu keterangan tempat, bukan kata kerja. Makanya dimasukkanlah am. I am here. Seperti itu. Nah, was itu juga keluarganya am. Seperti itu, dia nggak punya arti. Nah, ini namanya nominal, bukan aktif, bukan pasif kalimatnya. Tapi di dalam kalimat nominal ini ada penggunaan kata kerja pasif. Seperti itu, Mas. Gimana? Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Oke, sir. Tapi dapat gak, Miss? Takutnya di sini soalnya takutnya gini, menganggap kalimat pasif itu be verb 3 sama verb 3 itu kalimat pasif. No, guys. Yang menentukan dinamakan kalimat pasif itu kita lihat di sebagai predikat. Gitu ya. Jadi kalau misalnya tempatnya di predikat, boleh kita sebut itu kalimat pasif ketika predikatnya pasif atau be verb 3 gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan hanya verb 3, kan verb 3 itu bukan predikat, teman-teman. Ya. Nah, kebetulan di chat ada salah satu teman-teman, salah satu teman-teman kita ya, eh, beliau menyebutkan bahwa employed itu adalah past participle. Nah, past participle itu adalah keluarga dari kata sifat, teman-teman. Jadi di antara 8 kelas kata dalam bahasa Inggris ya, selain kata benda, selain kata kerja, selain kata hubung ya yang kemarin kita sudah pelajari, ada juga kata ganti. Nah, ada juga namanya kata sifat. Nah, salah satu kata sifat itu
ada anaknya atau anggotanya itu namanya adalah past participle. Nah, past participle itu wujudnya verb 3 itu, teman-teman. Artinya nanti yang di. Sama kayak kata sifat yang lain pakai yang. Misalkan beautiful girl, gadis yang cantik. Gitu ya. Tapi untuk teman-teman yang mungkin baru belajar bahasa Inggris baru dari nol, you don't need to think too much of it. Ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman baru belajar bahasa Inggris dari awal, saran saya istilah-istilah buang karena itu nanti takutnya malah akan mempersulit belajar teman-teman. Ya, tapi yang pasti adalah verb 3 itu bukan predikat ketika dia berdiri sendiri dan dia artinya pasif. Kenapa saya sebutkan artinya pasif? Supaya teman-teman bisa tahu kalau menemukan kata kerja ed dan butuh objek tapi tidak ada objeknya, nah berarti itu pasif. Seperti itu. Gitu ya, tapi tidak selalu ya, teman-teman. Maksudnya kalau teman-teman menemukan ed di dalam kalimat harus dicek dulu itu butuh objek atau tidak kata kerjanya. Karena kalau tidak butuh objek itu sudah pasti aktif, tidak bisa pasif. Seperti itu. Kemudian soal di situ tidak ada be sebelum kata employed. Ya betul, makanya itu tadi verb 3 berdiri sendiri, teman-teman. Jadi bukan sebagai predikat, that's right. Verb 3 tidak bisa jadi predikat ketika berdiri sendiri. Hasil reduction dari, nah ini nanti di hari ke-10 ya, tentang anak kalimat. Oke, materi kita paling sulit, teman-teman. Nanti kita akan belajar namanya reduksi. Tapi teman-teman belum sampai situ ya, it's okay. Kita slow but sure, oke guys? Pelan-pelan. Nanti kita akan belajar pemendekan. Seperti itu. Nah, untuk sementara yang perlu teman-teman ketahui sampai ini aja. Jadi kalau verb 3 bukan predikat dan jangan dikasih objek karena dia pasif gitu ya. Walaupun ada pengecualian, tapi nanti teman-teman, nanti pasti ada di soal. Seperti itu. Sebenarnya ini bahas kata kerja tapi yang oke, nggak apa-apa, it's okay. Jadi karena saya yakin teman-teman ada yang sudah punya basic, ada yang belum ya, ada yang benar-benar dari nol, that's okay, let's start together. Kita mulai bareng ya teman-teman, maksudnya startnya bareng aja dari yang paling dasar, jalan-jalan makin ke depan gitu. Seperti itu. Atau gini, pokoknya itu sebenarnya gini teman-teman, saya tahu kok kenapa teman-teman itu bingung karena teman-teman baru pertama kenalan. Trust me, ketika teman-teman nanti sudah terbiasa, it's going to be easy. Makanya tadi saya bilang kan teman-teman, you just need to get used to it guys. Kalian hanya perlu membiasakan diri dengan materi hari ini. Caranya gimana? Hajar latihan, dan kalau butuh bantuan jangan sungkan-sungkan japri, oke? Karena mumpung teman-teman masih bisa, karena kalau sudah tes nanti teman-teman juga japrimi gitu ya, teman-teman nggak bisa japri saya nanti, seperti itu. Oke, lanjut teman-teman, it's just kidding, oke? Japrimi, it's coinage. Lanjut ke contoh berikutnya dulu. Caranya sama, teman-teman coba cari di soal, adakah kata kerja sebagai predikat di soal teman-teman? Kalau ada kira-kira yang mana? Jangan takut salah, dicoba dulu. Iya betul teman-teman ya, Use. yaitu ya that's right Miss. Use itu adalah verb 1 dan dia ada objeknya kan. Nah berarti dia adalah kata kerja predikat. Nah kalau predikatnya sudah ketemu enak, kita hanya nyari subjeknya. Nah diingat-ingat teman-teman, subjek predikat tidak boleh dipisah satu koma, oke? Nah jadi subjeknya itu pasti di setelah koma juga, yaitu molecular biologists, oke? Nah, kemudian kalau ditarik ke belakang, di situ sudah tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Kebetulan, kalau kita lihat pilihan A, B, C, D, ada turunan kata kerja study, yang mana di konteks ini artinya adalah mempelajari atau meneliti, teman-teman. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman simple. Meneliti itu membutuhkan objek atau enggak, teman-teman? Butuh ya, that's right. Nah, berarti setelahnya ini harus dikasih objek. Betul. Oke, nah supaya aktif. Nanti kalau nggak ada objeknya berarti itu pasif. Gitu, teman-teman. Oke. Nah, kita cek satu-satu. Yang alpha, to verb 1 itu bukan predikat. Ingat-ingat ya, to verb 1 bukan predikat, teman-teman. Dan kita memang tidak membutuhkan predikat. Ya kan? Jadi kemungkinan yang alfa ini bisa, apalagi dia aktif dan di setelah titik-titik ada kata benda sebagai objek. Nah, jadi kemungkinan jawabannya alfa, tapi kita cek dulu yang lain. Nah, kemudian yang bravo, teman-teman, di situ ada ed, seperti yang saya sampaikan tadi ya.
Kalau teman-teman menemukan bentuk kata kerja ed dan berdiri sendiri seperti ini, bisa saja dia verb 2, teman-teman. Karena verb 2 itu memang tidak boleh pakai auxiliary. Nggak ada auxiliary gandengannya verb 2 itu nggak ada. Ya. Nah, kalau nggak gitu, verb yang ed berdiri sendiri itu bisa saja dia verb 3. Nah, kalau dia verb 3 tanpa auxiliary sebelumnya, dia tidak bisa jadi predikat. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman sekarang, kalau misalnya di setelah titik-titik itu kan ada objeknya, teman-teman. Berarti dia verb 2 atau verb 3, aktif atau pasif kalau ada objeknya? Ya, betul, aktif, guys. Alright, nice. Nah, saya puasnya di sini. Nah, tidak ada yang menjawab pasif, berarti teman-teman dari sini enggak ya atau dapat ya. Nah, karena dia ada objeknya, berarti dia aktif. Nah, sekarang pertanyaan saya terakhir nih untuk menentukan ini. Kalau dia aktif berarti verb 2 atau verb 3, teman-teman? Verb 2. Verb 2, betul ya. Dan seperti yang kita pelajari di hari pertama, verb 2 itu fungsinya hanya bisa menjadi Predikat. predikat. That's right. Boleh nggak dimasukkan predikat di sini, teman-teman? Nggak boleh. Nggak boleh. Karena sudah ada. Nice. Karena di soal sudah ada satu predikat dan tidak ada conjunction. It means that we're enough of it. I mean, kita nggak butuh predicate like that. Jadi yang Bravo nggak bisa alasannya di situ, teman-teman. Oke. Nah, kalau yang Charlie itu jelas banget, teman-teman. Ada S di belakangnya ya kan? Terus ada objeknya, berarti dia verb SES. Dan verb SES itu fungsinya hanya bisa menjadi predikat. So we can't pick Charlie. We can use this as the answer gitu ya. Selain itu predikat itu nggak boleh diletakkan di awal kalimat, teman-teman. Di soal structure TOEFL ya. Karena teman-teman nggak akan pernah menemukan tanda tanya di soal structure TOEFL. Pasti ditutup pakai titik. Jadi predikat itu tidak boleh diletakkan di awal kalimat. Selain fanboys ya. Jadi fanboys sama predikat jangan diletakkan di awal, teman-teman. Seperti itu. Nah, kalau yang delta, kalau teman-teman menemukan the ya, misalkan the use, misalnya juga the help, misalnya the study, the aim. Nah, itu sudah dipastikan study, use, help-nya itu bukan kata kerja, teman-teman. Itu adalah kata benda. Benda. Betul, ada the-nya itu kata benda. Nah, kata benda dimasukkan di sini. Nah, kata benda punya objek itu nggak bisa, teman-teman. Hanya dua kelas kata yang boleh punya objek atau yang harus dikasih objek gitu ya. Yang pertama adalah kata kerja yang membutuhkan objek atau nyebutnya transitif tadi. Ya, dan itu pun yang aktif, teman-teman ya. Kalau pasif dia nggak boleh dikasih objek. Kemudian, yang kedua adalah kelas kata namanya preposisi. Nah, kata benda itu nggak boleh punya objek. Otomatis yang delta tidak bisa. Nah, jawabannya adalah yang alpha ternyata. Nanti kalau dibaca, to study genetics, molecular biologists use PCR to amplify DNA segments for analysis. Jadi kalau diartikan, untuk mempelajari genetika, para ahli biologi molekular menggunakan PCR untuk memperbesar atau memperkuat gitu ya, bagian-bagian DNA untuk kepentingan analisis. Seperti itu, teman-teman. Jadi aktif tapi bukan predikat. Gitu ya. Jadi teman-teman juga harus tentukan kita butuhnya predikat atau bukan. Kalau misalkan kita tidak butuh predikat atau butuh predikat yang aktif atau yang pasif, seperti itu. Gitu ya. Contoh terakhir, teman-teman. Caranya sama. Sebentar, ada pertanyaan dari Mr. atau Mr. YS. Saya berarti for di sini bukan jadi conjunction ya. Nah, for itu kalau conjunction cara mengingatnya gampang, teman-teman. Untuk for sama so ya. Jadi for sama so itu kalau dan mereka hanya bisa jadi conjunction sih kalau misalkan artinya karena sebelumnya wajib ada komanya. Oke, jadi sebelumnya for itu harus ada komanya dan setelahnya juga harus ada subjek predikatnya. Itu kan setelahnya cuma analisis kata benda saja. Artinya for di sini artinya untuk, bukan artinya karena. Dia preposisi, teman-teman, bukan conjunction. Ya, nah dalam bahasa Inggris itu memang nggak enaknya. Kadang satu kata artinya banyak, maksudnya kelas katanya juga banyak, lebih dari satu. Nah teman-teman nanti kalau sudah tahu tempatnya atau posisinya di dalam kalimat, maka teman-teman nanti akan mudah mengetahuinya. Seperti itu. Jadi for itu kalau kita cek di kamus itu ada angka setelahnya, teman-teman. Ya, menunjukkan bahwa kata itu memiliki lebih dari satu arti dan juga lebih dari satu kelas kata. Kelas kata pertama adalah preposisi. Preposisi setelahnya jangan diikuti subjek predikat, hanya diikuti objek. Ya, yang nantinya dirubah jadi keterangan, teman-teman.
Oke, jadi nggak ada predikatnya di situ, ya kan? Nah, tapi kalau misalnya, maksudnya di setelahnya itu ya, takutnya kalau saya bilang di situ, teman-teman lihat ke belakangnya takutnya, padahal yang saya maksud setelahnya. Nah, tapi for itu juga bisa jadi conjunction, keluarganya fanboys, teman-teman. Ya, dia formal artinya karena. Seperti jadi sinonim dari karena. Nah, tapi ketika for ini menghubungkan dua SP, pasti atau dia sebagai conjunction itu pasti sebelumnya ada komanya. Itu sudah tata penulisan formal, teman-teman. Jadi nggak bisa ditawar ya. Jadi harus ada komanya sebelumnya. Jadi cara menentukannya di situ. Dan setelahnya pasti ada subjek predikat. Itu ya, teman-teman. Seperti itu. Gimana Miss Yan? Apakah dapat? Aman ya? Nice. Oke, kita ke contoh terakhir, teman-teman. Caranya sama, pertanyaan saya ke teman-teman, adakah teman-teman menemukan kata kerja sebagai predikat di soal? Dan misalnya ada, yang mana, teman-teman? Jangan Support. takut. Iya, that's right. Support. Di situ adalah predicate, ya. Nah, subjeknya hati-hati di sini, teman-teman ya. Subjeknya bukan yang healthy fats ya, tapi yang consuming. Lebih tepatnya consuming foods, tapi intinya di consumingnya, teman-teman. Nah, di sini saya sekalian ingin menjelaskan ya, salah satu alasan kenapa verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary setelahnya itu tidak bisa jadi predikat. Nah, jadi kalau teman-teman menemukan ada verb ing sebelumnya nggak ada auxiliary-nya seperti ini, kenapa nggak bisa jadi predikat? Karena dia bukan lagi kata kerja, teman-teman. Di dalam kalimat dia akan berubah kelas katanya, ya. Nah, consuming di sini karena tempatnya dia sebagai subjek, dia berubah menjadi kata benda. Istilahnya di dalam buku itu adalah gerund. Betul. Ternyata teman-teman ada yang sudah mengenal ya. Memang ini dulu sebenarnya waktu kita sekolah ada, teman-teman. Cuman karena di sekolah kan kita nggak cuma belajar bahasa Inggris, mungkin teman-teman banyak yang lupa. And that's normal. It's okay, guys. Ya. Nah, jadi verb salah satu alasan kenapa dia nggak bisa jadi predikat karena salah satu fungsinya di dalam kalimat dia adalah menjadi kata benda namanya gerund. Nah, contohnya di sini. Ya, consuming foods bla 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 healthy fats. Nah, karena di dalam soal ini sudah ada subjek predikat dan tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP, artinya kalimat ini sudah lengkap. Nah, kalau misalnya kalimat ini sudah lengkap, boleh nggak kita masukkan yang alpha, teman-teman? Tidak. Tidak boleh. Alasannya kenapa, Miss? Karena ada predikat. Karena sudah ada predikat. Nanti predikatnya double kalau kita masukkan yang alpha. Materi hari pertama, teman-teman. Nah, sekarang ini materi kita hari ketiga, teman-teman. Ada akhiran ed berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya. Bisa saja dia verb 2, bisa saja dia verb 3. Cara menentukannya kalau ini sih gampang ya. Kalau contain itu artinya mengandung, teman-teman. Oke, mengandung itu kan pasti butuh objek ya, atau memiliki lah gitu. Jadi butuh objek. Nah, setelahnya pertanyaan saya ke teman-teman. Setelah titik-titik ini ada objek nggak? Fats. Fats itu artinya lemak. Lemak. Betul. Itu kata benda bukan? Iya. Iya, betul. Karena lemak kan bisa dilihat, diraba, diterawang, diputar, dijilat, dicelupin ya. Itu penanda bahwa itu adalah kata benda, teman-teman. Walaupun nggak semua kata benda bisa digituin ya. Tapi kalau ada yang bisa digituin berarti itu kata benda, teman-teman. Oke. Nah, kata benda terletak di sesuatu, di setelahnya sesuatu maksud saya. Artinya dia adalah objek. Nah, kalau ada objeknya berarti contain ini verb 2 atau verb 3, teman-teman? Verb 2. Verb 2, dia aktif. Ya, kalau verb 3 kan pasif. Pasif tidak boleh lagi punya objek. Seperti itu. Dan verb 2 itu boleh nggak dimasukkan ke titik-titik? Tidak. Tidak boleh. Alasannya kenapa, Miss? Karena ada verb. Karena sudah ada predikat verb maksudnya. atau predikat. That's right. Dan contain di sini kalau verb 2 berarti dia predikat. Karena verb 2 itu hanya bisa menjadi predikat, teman-teman. Materi hari pertama. Ya. Jadi yang Bravo nggak bisa. Oke. Kalau yang Charlie containing, nah itu kan bukan predikat ya. Jadi kemungkinan bisa kita tahan dulu. Kalau yang Delta, boleh nggak teman-teman dimasukkan they contain? Nggak boleh, karena ada they-nya di situ. Alasannya nanti, kalau ada they kenapa? Karena ada dua subjek. Dua predikat. Sedangkan tidak ada conjunction. Nice. Materi kita hari kedua, teman-teman. Kalau di dalam kalimat subjek predikat itu memiliki maksudnya ada dua di dalam kalimat, kita membutuhkan conjunction. Sedangkan di soal itu nggak ada conjunction penghubung dua SP,
Yang delta juga nggak ada conjunction yang menghubungkan dua SB. Artinya delta nggak bisa. Nah, jadi jawabannya yang Charlie. Nah, tapi mungkin teman-teman ada yang bingung, loh, Sir, di situ berarti ada dua verb ing ya, Sir? Consuming sama containing nanti. That's okay, guys. Karena containing, yang mana tadi fungsinya sebagai noun ya, namanya adalah gerund, itu berbeda dari yang di Charlie ini. Kalau yang di Charlie ini fungsinya bukan kata benda ya, karena sebelumnya ada kata benda foods. Nah, itu cara membedakan kalau ing ya berdiri sendiri itu apakah dia gerund atau kata benda, ataukah yang ini yang bukan kata benda itu dilihat sebelumnya. Kalau sebelumnya ada kata benda, artinya ing di situ dia adalah kata sifat atau istilah lain. Present participle. Nice, good job. Jadi kalau misalnya verb ing sebelumnya ada kata bendanya ya, artinya kan verb ing itu menjelaskan kata benda sebelumnya, teman-teman. Nah, itu adalah adjektif, nanti namanya adalah present participle. Cuma nama sebenarnya. Cuman teman-teman yang harus ketahui dia adjektif. Gitu ya, karena fungsinya menjelaskan kata benda atau mensifati benda. Seperti itu. Nah, kalau istilahnya di buku atau di sekolah kita dulu ya, di SD atau di SMP, kalau SD kayaknya enggak sih, mungkin SMP atau SMA. Yaitu namanya adalah present participle atau caranya kita bilang yang teman-teman. Selain menggunakan conjunction ya. Jadi present participle. Nanti teman-teman tulis aja ya sebagai catatan aja yang istilah-istilah seperti ini. Karena sebenarnya istilah itu ada tujuannya juga teman-teman ya. Walaupun kadang kalau kita terlalu banyak istilah itu kita juga pusing ya. Tapi ada tujuannya juga. Tujuannya supaya mudah untuk kita menyebutkan biar nggak diulang-ulang panjang gitu ya. Jadi kita sebut Tono atau Yanto atau Wawan sebagai supaya gampang gitu. Gitu ya teman-teman. Nah jadi itu adalah kata sifat. Nanti ini artinya juga beda teman-teman. Consuming sama containing artinya beda nanti. Jadi kalau dibaca ya, consuming foods containing healthy fats supports brain health and cognitive function. Jadi kalau diartikan, mengkonsumsi jenis-jenis makanan yang mengandung lemak-lemak sehat itu mendukung kesehatan otak dan juga fungsi kognitif. Seperti itu. Nah, itu adalah materi kita tentang aktif dan pasif. Ya, lebih tepatnya materi lanjutan dari kata kerja. Oke, teman-teman. Nah, tapi sebenarnya tuh ada kok, teman-teman, cara cepat mengetahui. Misalkan nih, pasti teman-teman nanti kan ada nih di soal itu, Sir, saya nggak tahu arti kata kerjanya. Terus gimana dong kita bisa tahu itu verb, apa namanya, butuh objek atau tidak, ya kan? Nah, itu sebenarnya ada gampangnya, teman-teman. Misalnya nih, teman-teman menemukan ada ide kok ditaruh di titik-titik ada objeknya. Nah, berarti kan sama soal sudah disediakan objek. Nah, berarti sudah dipastikan contain itu kata kerja yang membutuhkan objek. Karena sama si pembuat soal dikasih objek. Nah, kalau ada objeknya ada ide, berarti ini verb 2. Seperti itu. Verb 2 itu predikat, sedangkan di soal sudah ada predikat. Jadi tidak mungkin. Tidak ada conjunction karena. Gitu ya, teman-teman. Seperti itu. Itu nanti teman-teman ketika sudah terbiasa akan otomatis keluar sendiri. Teman-teman lagi bayangin saya menjelaskan gitu, biasanya langsung keluar sendiri. Oh, ini pasti verb 2, ini pasti verb 3, ini predikat, ini bukan, dan lain-lain. Seperti itu. Mungkin sebelum kita praktek ke latihan untuk teman-teman ya, mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu. Silahkan, teman-teman. Looks like everything so good, so far so good ya, teman-teman. Oke deh, jadi ini adalah apa ya, apa namanya, untuk mengetahui lah intinya gitu teman-teman. Yang paling jelas apakah teman-teman sudah menguasai materi hari ini atau bukan, dan bingungnya di mana itu dengan mengerjakan soal. Nah, makanya setelah ini saya akan berikan beberapa soal. Mohon teman-teman kerjakan dulu sebisanya, salah nggak apa-apa. It's a part of learning gitu ya. Jadi bagian dari belajar. Salah itu wajar, teman-teman. Dicoba dulu untuk chatnya saya batasi supaya teman-teman hanya private chat ke saya. Kemudian untuk suaranya saya mute dulu supaya tidak ada suara bocor dan teman-teman bisa lebih konsentrasi maksud saya untuk mengerjakan soalnya. Di sini ada satu soal, jangan takut benar, waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Alright guys, thumbs up. Waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman boleh dikirim di chat dulu ya. And then we're going to discuss it together. Jangan takut salah. It's okay.
Dan saya lihat teman-teman ada yang menjawab Charlie, ada juga yang menjawab Delta, ada juga yang menjawab Bravo. Alright, antara Bravo, Charlie, or Delta. So let's discuss it together, okay? Supaya teman-teman juga bisa tahu jawaban saya benar atau salah, dan kira-kira benarnya itu karena apa, salahnya karena apa, dan kalau salah kenapa, gitu ya? Sama sih karena apa, kenapa ya sama teman-teman. Oke, kita bahas bareng seperti biasa, dicari dulu kata kerja sebagai predikat. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada verb SES, yaitu kata has, dan kemudian subjeknya adalah a butterfly, oke? Tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Berarti kalimat ini sudah lengkap, teman-teman. Oke, nggak ada conjunction juga kan? Nah, otomatis kita carikan A, B, C, D yang tidak bisa jadi predikat. Otomatis yang alfa salah ya, teman-teman. Karena alfa itu kan predikat verb 1. Bravo itu juga salah karena ada auxiliary are. Ya, jadi auxiliary verb itu predikat, tidak butuh predikat, teman-teman kita. Nah, sekarang masalahnya yang Charlie ini. Yang Charlie ini verb 2 atau verb 3? Ya, jadi pertama tahapnya teman-teman harus tahu dulu artinya. Dari verb satunya yaitu cover, artinya menutupi, yang mana menutupi itu membutuhkan objek. Nah, karena membutuhkan objek ya kita cek setelahnya objek atau bukan supaya tahu aktif atau pasif, teman-teman. Nah, ternyata setelahnya preposisi. Berarti ini keterangan, dan keterangan itu tidak membutuhkan objek. Ya, maksudnya tidak bisa jadi objek. Maaf, saya ralat ya, bukan tidak membutuhkan objek, tapi tidak bisa dijadikan objek. Maaf teman-teman, saya tadi kepleset. Nah, otomatis covered di situ itu dia adalah verb 3, bukan verb 2. Ya, nah kalau verb 3 kan bukan predikat, teman-teman. Jadi kemungkinan yang Charlie bisa. Kita tahan dulu. Kalau yang delta to verb 1 juga bukan predikat ya, teman-teman. Nah, jadi kemungkinan delta juga bisa. Nah, cuman bedanya Charlie sama delta adalah kalau yang Charlie itu kan verb 3 dia pasif, teman-teman. Tidak boleh dikasih objek. Sedangkan yang delta to verb 1 itu aktif. Nah, kalau aktif ya setelahnya harus dikasih objek. Seperti itu. Nah, untuk mengetahui butuhnya aktif atau pasif ya dilihat aja ada objeknya atau tidak. Tadi sudah kita cek ya, di situ tidak ada objeknya tapi langsung diikuti keterangan. Berarti kita butuhnya yang pasif. Jadi jawaban yang benar adalah yang Charlie, teman-teman. Oke, bukan yang delta ya. Nanti kalau dibaca, a butterfly typically has two pairs of wings covered in scales. Jadi kalau diartikan, seekor kupu-kupu biasanya memiliki dua pasang sayap yang tertutup atau yang ditutupi di dalam bukan cangkang tapi sisik. Maaf teman-teman. Scales itu sisik gitu ya. Ya, jadi jawabannya yang Charlie. Lanjut lagi ke next number. Silahkan teman-teman coba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Alright guys, thumbs up. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat maksud saya. Kemudian kita cek bareng karena hampir mirip ya cek sama chat teman-teman. Alright, let's check it out. And I see that some people answered A and I see that some answered B. Ada juga menjawab delta. Alright, let's check it out together. Kita cek bersama, cari predikatnya dulu nih. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah di situ ada influence teman-teman. Setelahnya ada objek yaitu modern psychology. Otomatis ini influence-nya predikat ya. Nah, kemudian subjeknya adalah di depan sendiri. Jadi subjek predikat tidak boleh dipisah 1 koma. Tapi kalau 2 koma, 3 koma, 100 koma pun boleh. Ya, dipisah oleh. Tapi kalau cuma satu nggak boleh, teman-teman. Oke. Nah, jadi subjeknya adalah the publication. Informasi yang diapit oleh 2 koma itu biasanya disebut dengan A positif atau informasi tambahan saja. Jadi kalau teman-teman hapus nggak apa-apa karena itu sebenarnya tidak nyambung dengan informasi inti yang ingin disampaikan. Seperti itu. Jadi kayak informasi tambahan gitu aja teman-teman. Kalau dihapus pun informasi intinya tidak berubah artinya. Seperti itu. Nah, jadi intinya kalimat sudah lengkap gitu ya. Nah, kalau kita lihat A, B, C, D itu semuanya kata kerja. Berarti cari kata kerja yang tidak bisa jadi predikat. Otomatis yang Charlie sama yang Delta salah, teman-teman. Loh, Sir, kenapa? Karena Charlie sama Delta auxiliary verb dan auxiliary verb itu predikat. Dan kita tidak butuh predikat lagi, nggak ada conjunction. Gitu ya.
Nah, jadi antara alfa, nah kalau yang Bravo ini misalnya dia verb 3 berarti juga antara Bravo. Gitu ya. Nah, cara menentukan apakah yang Bravo ini verb 2 atau verb 3, langsung cek aja setelahnya ada objeknya atau tidak. Karena release artinya adalah mengeluarkan, dia butuh objek. Oke. Nah, di setelah titik-titik tidak ada objeknya tapi dia ditabrak keterangan. Keterangan waktu ya, teman-teman. Nah, kalau tidak ada objeknya, maka kata kerja yang butuh objek itu berarti dia pasif atau harus dipasifkan. Berarti ini verb 3 ya. Dan verb 3 itu tidak bisa jadi predikat. Jadi kemungkinan yang Bravo bisa jadi jawaban. Karena kita memang tidak butuh predikat. Ya, teman-teman. Nah, bedanya Bravo sama Alpha apa? Kan dua-duanya sama-sama tidak bisa jadi predikat. Yang Alpha aktif karena rilis butuh objek, ya setelahnya ada objeknya. Harus. Gitu ya, teman-teman. Nah, sedangkan rilis di sini verb 3. Verb 3 itu kata kerja yang sudah dipasifkan. Tidak boleh lagi punya objek. Nah, karena setelah titik-titik tidak ada objeknya, berarti kita butuhnya yang pasif. So, the right answer to this question is Bravo, guys. Oke, bukan yang apa ya. Maaf, kepencet. Jawabannya Bravo, teman-teman ya. Oke, gak apa, kita coba lagi semakin teman-teman terbiasa, semakin teman-teman nanti akan otomatis hafal dengan caranya, gitu ya. Karena diulang kan lama-lama pasti hafal sendiri. Oke, lanjut lagi ke soal nomor berikutnya. Jangan takut salah, teman-teman. Dicoba dulu, you have 30 seconds, time's yours. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman boleh dikirim di chat ya. Oke, kita bahas bareng. Dan saya lihat ada jawaban alfa, alfa, alfa. Ada juga, sorry. Oh ya, Bravo, betul. Alpha atau Bravo. Oke, let's check it out. Kita cek bareng ya, teman-teman. Seperti biasa, dicari dulu kata kerja sebagai predikat di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada were. Ya. Subjeknya adalah Roman aqueducts. Kemudian, nggak ada kata kerja lagi. Maksudnya sebagai predikat ya. Juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SW, berarti kalimat ini sudah lengkap, teman-teman. Nah, kalau kita lihat di pilihan ABCD itu kan semuanya kata kerja ya. Dari kata use artinya menggunakan. Nah, otomatis di sini kita carikan kata kerja yang tidak bisa jadi predikat. Entah itu verb 3, verb ing ataupun to verb 1. Gitu ya. Nah, otomatis Charlie tidak bisa, teman-teman, karena predikat. Delta juga tidak bisa karena predikat. Pilihan kita, kalau yang alpha itu verb 3 bisa. Jadi jawaban. Kalau dia verb 2 tidak bisa. Nah, cara mengetahuinya bagaimana? Use itu kan artinya menggunakan, teman-teman. Dia butuh objek. Karena setelahnya tidak ada objek, maaf kepencet. Kalau setelahnya itu tidak ada objeknya, berarti dia pasif. Kalau pasif berarti verb 3. Nah, verb 3 berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya kan tidak bisa jadi predikat dan kita memang tidak butuh predikat. Jadi kemungkinan yang alfa juga bisa. Nah, bedanya alfa sama bravo, yang alfa itu pasif, yang bravo itu aktif. Nah, kalau aktif berarti harus ada objeknya. Sedangkan setelahnya tadi tidak ada objeknya, teman-teman. So, the right answer to this question is alpha. Gitu ya. Nanti kalau dibaca, Roman aqueducts were sophisticated structures used to transport water over long distances through gravity alone. Jadi kalau diartikan kurang lebih ya, aqueduct itu saluran air kalau nggak salah teman-teman. Jadi saluran airnya orang Roma merupakan, lampau ya, dulunya gitu ya, dulunya merupakan bangunan yang sangat sophisticated, itu sangat eh, sangat canggih gitu ya teman-teman, bangunan yang sangat canggih yang digunakan untuk mengangkut air untuk jarak yang jauh melalui atau menggunakan gravitasi saja kalau diartikan seperti itu. Alright guys, next ke nomor berikutnya. Sekali lagi jangan takut benar ya, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman.
Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman boleh dikirimkan di chat sedapatnya dulu. Kemudian kita bahas bareng ya. Dan saya lihat ada jawaban alfa, ada juga Charlie dan juga delta. Oke, kita cek bareng teman-teman. Seperti biasa dicari dulu kata kerja sebagai predikat di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ sama sekali tidak ada kata kerja sebagai predikat. So we need predicate here ya. Kemudian subjeknya adalah early exposure. Nggak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Artinya kalimat ini hanya membutuhkan predikat, teman-teman. Yang alfa bisa jadi predikat, jadi kemungkinan jawabannya alfa, kita tahan dulu ya. Kalau yang bravo, hati-hati teman-teman. It's itu keluarganya the, yaitu kata sifat. Lebih tepatnya namanya possessive adjective. Jadi kata sifat yang menunjukkan kepemilikan. Intinya itu kata sifat. Nah, kata sifat itu hanya bisa menjelaskan kata benda. Otomatis influence ini bukan kata kerja, tapi dia kata benda. Dan kata benda itu tidak bisa jadi predikat. Kita butuhnya predikat. Jadi bravo nggak bisa, teman-teman. Kalau yang Charlie influencing, verb ing tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Charlie nggak bisa. Kalau yang delta, influences itu predikat karena dia verb SES. Nah, jadi jawabannya kemungkinan alfa atau delta. Bedanya alfa sama delta adalah yang alfa itu bentuknya be verb 3. Itu adalah kata kerja pasif, teman-teman. Oke, tidak boleh ada objeknya. Oke. Sedangkan yang delta, influences itu verb SES. Semua kata kerja selain be verb 3 ataupun verb 3 yang berdiri sendiri, itu semuanya adalah aktif. Jadi verb SES itu aktif, teman-teman. Harus ada objeknya. Nah, jadi kalau kita pengen tahu butuhnya alfa atau delta, ya dilihat setelah titik-titik itu objek atau bukan. Nah, di setelah titik-titik itu ada kata children's mathematical abilities and spatial reasoning. Kalau diartikan spatial ya maksud saya. Jadi kemampuan-kemampuan matematisnya anak-anak dan juga kemampuan menggunakan, spatial reasoning itu kemampuan mengenali ruangan gitu teman-teman. Ya, jadi mengenali tata ruang lah seperti itu. Nah, karena ada objeknya, ya berarti kita butuhnya yang aktif. Ya, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang delta. Gocek nggak baca. Ya, jadi kalau misalkan hubungannya predikat, teman-teman harus cek setelahnya juga ya. Jadi ada objeknya atau tidak seperti itu. Nah, kalau yang alfa nggak bisa, teman-teman. Karena pasif atau kata kerja itu kalau sudah dipasifkan secara umum ya, walaupun ada pengecualian sebenarnya. Ya, jadi secara umum, kalau sudah dipasifkan tidak boleh ada objeknya, teman-teman. Seperti itu. That's okay guys. I know that it's normal, okay? Jadi it's normal kalau teman-teman atau wajar gitu ya. Kalau teman-teman baru ketemu sama aktif pasif ini kegocek, it's okay, ya. Apa namanya? Kejebak dengan mungkin kata setelahnya atau sebelumnya dan that's normal, okay? Let's do it again, okay? Kita coba lagi. Semakin sering teman-teman mencoba nanti akan hafal sendiri, ya. Silahkan, di sini ada satu soal lagi, jangan takut salah ya. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bareng. Hati-hati teman-teman di soal ini nih, teman-teman harus mengenali kata kerjanya. Dan saya lihat mayoritas menjawab alfa, walaupun ada juga jawaban bravo. Jadi antara alfa atau bravo. Mari kita cek bersama, ya. Seperti biasa dicari dulu kata kerja sebagai predikat di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah di situ kan sama sekali nggak ada kata kerja teman-teman. Otomatis di sini kita membutuhkan kata kerja karena kalimat itu wajib punya predikat dan predikat dibuatnya dari kata kerja seperti itu. Subjeknya itu nama orang ya, Martin Luther King Jr. Nah berarti di sini kalimatnya hanya membutuhkan predikat saja karena nggak ada conjunction juga di situ yang menghubungkan dua SP. Oke? Nah kata kerja di sini yang dipakai adalah emerge. Emerge itu artinya muncul teman-teman. Muncul itu sama kayak appear, tapi bedanya kalau emerge itu lahir lah gitu teman-teman. Muncul maksudnya itu dari yang awalnya tidak dikenal orang gitu, nggak dikenal masa jadi muncul jadi populer seperti jadi terkenal seperti itu. Itu muncul. Nah, kata kerja muncul itu adalah kata kerja yang tidak membutuhkan objek.
Nah, kalau teman-teman menemukan kata kerjanya tidak membutuhkan objek, dia hanya bisa aktif alias tidak bisa pasif. Jadi nggak punya bentuk verb 3 ataupun verb 3 berdiri sendiri. Otomatis yang alpha itu dia verb 2 ya, bukan verb 3 walaupun nggak ada objeknya. Karena memang dia kata kerja yang tidak butuh objek. Kalau yang Bravo verb SES itu juga predikat dan aktif juga teman-teman. Alpha sama Bravo itu sama-sama aktif, sama-sama predikat. Verb 2 sama verb SES. Bedanya verb 2 itu lampau, kalau yang Bravo itu fakta atau present. Gitu ya. Nanti kita cek bersama aja waktunya. Kalau yang Charlie nggak bisa, verb 1 itu nggak bisa jadi predikat. Nah, kalau yang delta, jika teman-teman menemukan kata yang berakhiran dengan ance atau ence, 95% dia adalah kata benda atau noun. Dan kata benda itu tidak bisa jadi predikat. Kita tadi butuhnya predikat. Gitu ya. Otomatis yang delta tidak bisa, teman-teman. Nah, jadi jawaban teman-teman antara alfa atau bravo. Nah, untuk mengetahui apakah butuhnya fakta, populasi aja, atau lampau, ya kita cek aja di soal. Ada keterangan waktunya atau tidak. Nah, ini saya lempar ke teman-teman sendiri aja. Coba dilihat di soal, teman-teman. Ada nggak keterangan waktu di soal? Ya, betul. Ya, ada, teman-teman. In the 1950s itu adalah keterangan waktu. Dan in the 1950s itu adalah keterangan waktu. Lampau, teman-teman. Ya, nah kalau lampau, maka kata kerjanya juga harus ikut lampau. Oke, maka jawaban yang benar itu adalah yang alfa. Ingat-ingat ya, teman-teman, verb SES itu hanya untuk menyatakan fakta saja, dan itu pun di kalimat positif saja, gitu ya. Dan fakta apa namanya? Di fakta yang subjeknya itu cuman he, she atau it. Intinya orang ketiga tunggal lah, misalkan Martin Luther King Jr. atau misalnya Nelson Mandela kata-kata dan teman-temannya misalnya Albert Einstein itu kan cuma satu. Nah, kalau cuma satu ya pakainya verb SES kalau fakta. Tapi kalau lampau ya pakainya verb 2, teman-teman. Gitu ya. Nah, nanti kalau dibaca Martin Luther King Jr. emerged as a key civil rights leader in the 1950s. Seperti itu. Don't worry, Miss Bunga. Aman ya. Jadi, I'm sure you start somewhere. Jadi, pokoknya teman-teman sudah menjawab itu sudah apa nanti namanya? Mencoba atau teman-teman sudah memulai dari satu titik. Oke, that's okay. Nanti teman-teman hanya mungkin kalau ada pertanyaan tanyakan aja, gitu ya. Memang masalah kata kerja dalam bahasa Inggris itu memang nggak enaknya di kata kerja, teman-teman. Bahasa Inggris itu kata kerja dan bahasa Indonesia kata kerja itu beda sekali. Kita nggak punya tenses. Makan itu ya makaning, makanat. Makan aja gitu intinya ya. Nggak ada makaning, makanat, makans. Itu nggak ada. Tapi bahasa Inggris, it itu bentuknya di dalam kalimat itu banyak. Seperti itu. Ya, nggak apa-apa. It's a process, oke? Okay? At least you started somewhere. Intinya teman-teman sudah mulai aja. Nggak apa-apa. Nanti ketika membiasakan akan terbiasa. Lanjut lagi ya ke nomor berikutnya. Sekali lagi jangan takut salah. Dicoba dulu. 30 detik dimulai dari sekarang. Oke, waktunya habis dan saya lihat ada jawaban Alpha, ada juga Bravo dan juga Charlie. Mari kita cek bersama teman-teman. Seperti biasa dicari dulu kata kerja sebagai predikat. Nah, di situ kan ada word ya. To be berdiri sendiri, teman-teman namanya linking verb. Ya, bukan auxiliary dia. Kalau auxiliary setelahnya harus ada verbnya. Nah, subjeknya adalah stone malls. Kemudian tidak ada predikat lagi, teman-teman ya. Kemudian juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Berarti kalimat ini sudah lengkap. Nah, sebenarnya ini gampang sekali, teman-teman. Kalau dilihat setelah titik-titik itu ada by, itu kan preposisi ya. Dan by itu sering sekali, pokoknya setelahnya itu selama nggak diikuti verb ing aja. Itu berarti penanda bahwa sebelumnya itu pas. Itu ya, karena itu namanya adverb of agent atau keterangan pelaku, teman-teman. Jadi awalnya ini subjek, tapi dirubah jadi keterangan, ditambahkan by itu. Nah, otomatis sudah dipastikan pasti sebelumnya ini pasif. Oke. Nah, di pilihan A, B, C, D yang pasif cuma dua. Antara Bravo, maaf teman-teman, antara Bravo atau yang Charlie. Nah, bedanya yang Bravo used, di situ kan karena nggak ada objeknya ya, berarti dia verb 3, teman-teman. Oke, jadi antara Bravo atau Charlie, bukan verb 2 ini karena nggak ada objeknya, teman-teman. Nah, jadi yang alpha nggak bisa ya, karena yang alpha itu walaupun dia bukan predikat, tapi dia aktif.
Kalau user ini aktif, setelahnya harus ada objeknya. Kan artinya nanti yang menggunakan. Yang menggunakan apa? Masa stone malls merupakan alat-alat yang berat yang menggunakan oleh budaya-budaya Amerika asli. Kan nggak enak, teman-teman. Lebih enak kan yang digunakan, seperti itu. Nah, jadi yang alpha nggak bisa, teman-teman. Delta juga nggak bisa ya, karena verb 1 juga aktif. Sedangkan setelahnya tidak ada objeknya. Nah, jadi jawabannya yang tepat antara Brava atau Charlie. Tapi Charlie udah nggak mungkin ya, karena nggak ada predikat, nggak ada conjunction. Jadi kita nggak bisa memasukkan predikat lagi, teman-teman. So, the right answer to this question is Bravo. Tapi kalau dibaca, stone malls were heavy tools used by Native American culture for pounding and grinding grains. Jadi kalau diartikan, penumbuk dari batu gitu ya, merupakan alat-alat yang berat yang digunakan oleh para kebudayaan Amerika asli untuk mempound itu apa teman-teman? Menumbuk gitu ya, dan juga grinding itu menggiling grains. Grains itu padi-padian. Misalnya gandum dan lainnya seperti itu. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Takut benar. 30 detik dimulai dari sebentar. Akhirnya ada juga. Saya kira kita aja. That's okay. You made improvement. Jadi teman-teman sudah benar akhirnya membuat improvement atau apa ya, kemajuan, and I like it. Okay, you can make more. Ya, silahkan membuat kemajuan lebih banyak. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Maaf, kepencet. Sebentar. Mana tadi ya? Oh ini, silahkan teman-teman. Aja, silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Dan saya lihat ada jawaban Alpha, ada juga Charlie, dan juga Delta. Alright, kita cek bareng. Oke, seperti biasa dicari dulu kata kerja sebagai predikat karena predikat itu wajib ada di dalam kalimat ya. Dan di soal sama sekali nggak ada predikat, so we did predicate here. Sorry teman-teman, pencet lagi. Kemudian subjeknya adalah most migratory birds. Jadi burung-burung, hampir sebagian besar burung-burung migrasi gitu ya. Tidak ada predikat lagi, tidak ada conjunction penghubung dua SP, berarti kalimat ini hanya membutuhkan predikat saja. Yang alpha otomatis nggak bisa teman-teman ya, karena verb ing tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Tuh verb 1 juga sama, tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Nah kalau yang Charlie verb 1 kemungkinan bisa karena dia predikat teman-teman. Delta juga sama, auxiliary verb itu predikat. Nah cuman bedanya adalah yang Charlie karena verb 1 dia aktif, harus ada objeknya, karena adjust artinya menyesuaikan. Sedangkan yang delta are adjusted itu artinya disesuaikan, yang mana dia tidak boleh punya objek. Untuk mengetahui Charlie atau delta, dilihat setelah titik-titik ada objeknya atau tidak. Di setelah titik-titik ada kata their flight paths. Jadi jejak atau apa ya teman-teman, paths di sini itu jalur gitu ya. Jalur penerbangan mereka itu kan kata benda. Nah berarti ada objeknya. Kalau ada objeknya, teman-teman carikan yang aktif. Oke. Nah, jadi jawabannya yang tepat adalah yang Charlie, teman-teman. Delta nggak bisa karena pasif. Kalau kata kerja itu sudah dipasifkan, jangan lagi dikasih objek. Gitu ya, teman-teman. Lanjut lagi ke, nanti kalau dibaca, most migratory birds adjust their flight paths on the basis of wind patterns and celestial cues for long distance navigation. Jadi kalau diartikan, sebagian besar burung-burung migratori atau burung-burung yang melakukan migrasi jarak jauh itu ya, teman-teman, itu menyesuaikan jalur penerbangan mereka atas dasar atau berdasar pada gitu ya pola angin atau ya rumus angin gitu ya, pola angin, dan juga penanda celestial itu penanda bintang-bintang gitu, langit gitu teman-teman, yang benda-benda langit gitu, untuk navigasi jarak jauh atau uh, bepergian jarak jauh seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Sekali lagi ya, takut benar ya, dicoba dulu teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan.
Oke guys, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Dan saya lihat ada jawaban Charlie, ada juga jawaban Delta dan Alpha. Alright, let's check it out guys. Kita cek bareng. Nah, untuk soal ini saya nggak kaget misalkan teman-teman salah. That's okay. Karena ini tadi belum saya sampaikan. Cuman tadi saya sudah kode ke teman-teman ya. Jadi tidak semua pasif itu tidak boleh punya objek teman-teman. Oke, kadang kata kerja yang dipasifkan itu boleh tetap punya objek. Nah, ini saya jelaskan. Jadi beberapa kata kerja dalam bahasa Inggris, contohnya makes di sini ya, yang artinya menjadikan. Jadi make di sini artinya menjadikan, bukan membuat, teman-teman. Nah, makes ini sebutannya di dalam keluarganya kata kerja itu nyebutnya adalah ditransitif. Nah, ditransitif itu adalah kata kerja yang membutuhkan dua objek. Jadi objeknya itu ada dua, teman-teman, ketika aktif. Gitu ya, sebentar, saya tulis dulu. Ditransitive verbs itu adalah kata kerja yang objeknya ada dua. Oke. Nah, jadi ketika dia dipasifkan, salah satu objeknya itu kan menjadi subjek, teman-teman. Nah, satu objeknya lagi itu tetap ketinggalan di setelahnya apa namanya? Ketinggalan di setelahnya predikat. Contohnya gini, secara biar jelas gitu ya. Saya kasih contoh, misalnya kalimat aktifnya gini, teman-teman. Saya memanggil atau menyebut adik saya Naruto. Adik saya Naruto. Jadi Naruto ini juga adik saya gitu ya. Nah, ini kalau kita analisa kalimatnya, saya itu adalah subjeknya. Sebentar, saya giniin dulu teman-teman. Supaya saya bisa menulis. Nah, saya atau I di situ ya. Itu adalah subjek. Dia adalah pronoun atau kata ganti. Kemudian memanggil itu adalah call. Dia adalah predikatnya ya. Kemudian adik saya, my little bro atau my little sis gitu ya teman-teman. Atau my brother langsung nggak apa-apa, atau my sister. Contoh aja ya teman-teman. Ini sebagai objek. Nah, yang Naruto itu juga kata benda teman-teman. Nama itu kata benda ya. Nah, dia juga objek. Nah, jadi kalimat ini memiliki dua objek. Nanti ketika kita pasifkan jadinya seperti ini. Adik saya dipanggil Naruto oleh saya. Jadi adik saya dipanggil Naruto oleh saya. Ini walaupun oleh saya itu teman-teman boleh hapus, boleh hilangkan gitu ya. Tapi kalau biar kelihatan gitu ya, biar lengkap saya tulis saja. Nah, ini kalau diinggriskan, my brother is called. Walaupun ini kalau untuk manusia itu kayaknya kurang pantas teman, tapi ini hanya contoh aja gitu ya. Naruto by me. Jadi adik saya disebut Naruto oleh saya, maksudnya dipanggil Naruto oleh saya. Jadi adik saya itu ya Naruto. Jadi walaupun dia pasif, itu dia boleh punya objek karena ketika aktif dia objeknya ada dua. Nah, kata kerja ditransitif atau yang memiliki dua objek itu cuma sedikit sekali teman-teman yang keluar di soal structure TOEFL. Nanti setelah kelas teman-teman saya akan kirimkan ya koleksi verb saya yang saya temukan ketika tes yang memiliki dua objek. Jadi nanti teman-teman tulis sebagai catatan tambahan di materi hari ketiga ini. Seperti itu. Nah, jadi gini, ini kita bahas bareng aja ya, teman-teman. Cari predikatnya dulu. Di situ ada mix. Ya kan? Subjeknya adalah it's 70% water content. Kemudian, sorry ini warnanya salah ya, teman-teman. Mohon maaf, nanti saya ganti. Objeknya adalah the human brain. Nah, karena mix ini butuh dua objek, maka setelahnya brain dikasih objek satu lagi. Nah, berarti carikan ABCD yang objek saja. Teman-teman ada yang tahu ABCD yang objek saja itu berarti yang mana? Ditulis di chat, teman-teman. Ya, betul. Yang delta. Jadi kalau dituntun enak. Jadi jawabannya adalah yang delta, teman-teman. One of the most hydrated organs. Itu dia adalah objek keduanya. Ya. Nah, yang alpha itu salah karena ada predikat lagi dan subjek berarti organs itu ya. Tapi tidak ada conjunction. Nggak bisa, teman-teman. Kalau yang bravo juga sama. Ada predikat lagi. Nggak ada conjunction. Nggak bisa. Pemborosan. Nah, kalau yang Charlie ini yang saya takutnya pasti teman-teman tadi banyak yang jawab Charlie ya, karena menganggap sudah ada objeknya, berarti itu tempatnya keterangan. Nah, as itu preposisi diikuti kata benda setelahnya menjadi keterangan. Ya kan, teman-teman? Tapi jawabannya adalah yang delta ya, karena kasus special case atau kasus spesial. Karena ada mix yang artinya menjadikan, yang mana dia kata kerja yang membutuhkan objek. Seperti itu. Betul, Miss Fitria. Jadi yang Charlie itu salahnya karena ada preposisinya. Preposisi diikuti kata benda, ini kata ganti ya, tapi teman-teman one-nya itu berubah menjadi kata ganti. Dia adalah
keterangan. Dan keterangan itu tidak bisa jadi objek. Seperti itu. Nah, jadi jawabannya yang delta, teman-teman, nanti kalau dibaca, it's 70% water content makes the human brain one of the most hydrated organs. Jadi kalau diartikan, konten air 70%-nya membuat atau menjadikan otak manusia itu salah satu dari organ-organ yang paling hydrated, yang paling terhidrasi. Seperti itu. Sir, bagaimana kita tahu kalau verb tersebut merupakan ditransitif? Sekali lagi teman-teman, untuk menentukan transitif, intransitif, ditransitif, pokoknya yang ngomongin tentang objek perobjekan itu ya, itu satu-satunya cara adalah mengetahui arti dari konteksnya. Seperti itu. Jadi teman-teman harus mengenali konteks. Verb ini merupakan, kenapa verb ini sulit teman-teman? Karena verb ini ada hubungannya dengan makna. Dan di soal TOEFL itu kalau misalkan teman-teman menemukan soal yang berhubungan dengan makna itu udah soal yang termasuk levelnya itu lebih lah gitu daripada yang soal-soal yang lain seperti itu. Walaupun selain makna juga ada lagi teman-teman. Gitu ya. Karena makna itu udah gabungan dari grammar sama vocab. Jadi digabung karena vocabnya itu kan spesial atau khusus teman-teman. Beda dengan yang vocab-vocab yang lain yang bisa kita tebak walaupun kita nggak tahu artinya. Seperti itu. Tapi kalau sudah transitif, intransitif, ditransitif itu kita mau nggak mau harus pakai arti dari konteks keseluruhan kalimatnya. Dan itu perlu dilatih ya. Tapi teman-teman nanti kalau sudah latihan sering itu akan terbiasa sendiri, bisa sendiri, otomatis teman-teman. Gitu ya. Dan saya nggak capek-capek membuat soal itu pasti saya buat terus teman-teman. Oke, seperti itu saja. Atau teman-teman juga boleh buka kamus ya. Misalkan kalau penasaran seru, kan nggak mungkin kita belajar misalkan udah ini terus nggak tahu masa tanya Mr. P pas tes gitu. Atau kalau nggak mungkin bertanya ke Mr. P gimana? Kita buka kamus bisa nggak? Jawabannya bisa teman-teman. Misalkan kita cari make ya. Cuman karena satu kata dalam bahasa Inggris itu artinya banyak teman-teman ya. Otomatis harus mengenali konteks juga. Konteks penggunaan. Jadi make itu kan kalau teman-teman cek di belakang itu ada make somebody something. Nah itu kan setelah make ada dua benda teman-teman. Yang pertama somebody itu orang. Something itu adalah sesuatu. Berarti benda mati selain manusia gitu. Contohnya adalah he made her a toy horse. Dia membuatkan, kalau ini made-nya artinya membuatkan teman-teman. Jadi dia laki-laki membuatkan dia perempuan sebuah mainan kuda. Nah objek satunya adalah her, dia perempuan. Objek keduanya adalah a toy horse, sebuah mainan kuda. Seperti itu. Nah, tapi kalau kita mau cek yang di soal tadi, yang sering keluar di TOEFL, yang made yang artinya menjadikannya, itu nanti pasti ada donanya ini teman-teman. Itu adalah yang ini. Jadi, make something, jadi menjadikan sesuatu, itu yang paling. Entah yang paling baik, yang paling buruk, atau tadi kalau di soal itu one of the most, one of the best, seperti itu. Jadi kalau ada the most, the best, dan lain-lain gitu ya, itu adalah ini teman-teman. Contohnya adalah, over 80,000 people attended, making it the biggest sporting event in the area. Jadi kalau diartikan lebih dari 80.000 orang itu hadir, yang menjadikannya peristiwa atau acara olahraga yang terbesar di area tersebut. Jadi making it itu kan kata ganti ya, terus setelahnya diikuti kata benda teman-teman. The sporting event. Jadi objeknya ada dua. Seperti itu. Nanti teman-teman akan secara otomatis kok. Karena saya dulu juga awalnya juga nggak tahu seperti ini teman-teman. Gitu ya, karena sering-sering latihan, oh alah ternyata gini, seperti itu. Dan itulah keuntungan kalau teman-teman ngambil preparation course. Jadi bisa dapat bocoran-bocoran yang kadang nggak ada di buku teman-teman. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ya. Kita ke nomor berikutnya. Jadi jawabannya yang delta teman-teman. Silahkan dicoba lagi, jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman boleh dikirim di chat dulu ya. Kemudian kita bahas bareng
Silahkan teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban alpha, ada juga jawaban Charlie, ada juga jawaban delta. Oke, mari kita cek bareng, cari predikatnya dulu teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada kata were invented. Kemudian subjeknya adalah methods. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP, teman-teman. Nah, di situ di pilihan A, B, C, D semuanya turunan dari kata kerja kill, artinya membunuh. Ya. Dan kalau kita lihat yang alpha, killed. Nah, ini bisa saja verb 2, bisa saja dia verb 3, teman-teman. Untuk menentukan verb 2 atau verb 3, kita lihat setelahnya ada objeknya atau tidak. Nah, ternyata ada bakteria di situ. Dia kata benda ya, otomatis ini objek, teman-teman. Kalau ada objeknya berarti dia aktif. Berarti ini verb 2 bukan verb 3. Kita tahan dulu. Yang alpha itu juga predikat ya, dan dia aktif juga, teman-teman. Bedanya kalau yang alpha itu verb 2 lampau. Kalau yang bravo itu present atau fakta, teman-teman. Kalau yang Charlie itu verb 1 tidak bisa jadi predikat dan kita memang tidak oh iya, kita tidak membutuhkan predikat ya, teman-teman. Jadi yang alpha salah, bravo juga salah. Karena di soal sudah ada predikat dan tidak ada conjunction. Kalau yang Charlie itu verb 1 bukan predikat, dia aktif, jadi kemungkinan jawabannya Charlie, teman-teman. Nah, kalau yang delta kan auxiliary verb dia predikat ya, otomatis tidak bisa. Berarti fix satu-satunya jawaban adalah yang Charlie. Seperti itu. Nah, nanti kalau dibaca, methods of pasteurization to kill bacteria in liquids were invented in the 1860s. Jadi kalau diartikan, metode-metode dari pasteurisasi untuk membunuh bakteria di jenis-jenis cairan ditemukan pada tahun 1860-an. Seperti itu, teman-teman. Gitu ya. Semangat, teman-teman. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Sebentar. Kill itu awalnya bisa jadi alternatif jawaban, Mister. Cuman karena ada objek, jadinya nggak bisa. Betul, karena nanti dia jadi predikat. Dan di soal kan sudah ada predikat ya. Ini maaf, ini saya salah mewarnai juga. Jadi nomor berapa tadi yang tentang otak tadi sama ini, teman-teman, tentang pasteurisasi nanti saya ubah ya. Mohon maaf. Karena masih uji coba ini PPT-nya. Soalnya masih baru seperti itu. Nah, jadi kalau yang alpha nggak bisa karena predikatnya nanti double. Gitu ya. Kalau ngerjain soal yang pembahasan sama ngerti. Tapi kalau udah soal beneran bingung nggak apa. Jadi gini, sebenarnya itu kalau teman-teman udah terbiasa tuh entah itu ketika dibahas bareng ataupun ketika teman-teman coba sendiri, maksudnya ketika tes ya, misalkan prediction test itu nanti akan hafal sendiri. Tapi syaratnya adalah teman-teman harus sering-sering latihan. Jadi teori yang sebenarnya tadi sederhana, teman-teman ya, itu perlu diasah. Cara ngasah ya mau nggak mau dipraktekin, praktekin. Nanti ketika teman-teman latihan tidak perlu melihat waktu. Teman-teman buka catatan teman-teman dulu. Sambil ngerjain, sambil buka catatan. Itu nanti akan secara otomatis hafal sendiri. Gitu ya. Jadi mohon dicatat sama teman-teman. Seperti itu. Dan itu akan hafal teman-teman. Lanjut ya ke nomor berikutnya. Nomor terakhir 10. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Teman-teman. Alright guys, waktunya habis ya kan. Ya, teman-teman boleh dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bareng. Dan kita lihat ada jawaban Bravo, ada juga jawaban Delta. Mari kita cek bareng. Ada juga Charlie, teman-teman. Oke, kita cek bareng ya. Tarik predikatnya dulu. Jadi kalau ditarik dari depan ke belakang, ada auxiliary verb yaitu may increase. Subjeknya adalah, nah ini Jaren tadi ya, teman-teman. Using physical punishment, kata benda intinya di usingnya. Kemudian, nah make ini kita anggap satu aja ya, teman-teman. Karena dia dihubungkan sama N. Maksudnya itu N-nya ini menghubungkan increase sama make. Jadi kita anggap satu aja. Oke. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Nah, titik-titik terletak di setelah kata kerja yang butuh objek. Otomatis, teman-teman carikan objeknya dulu di sini. Ya, cari A, B, C, D yang diawali oleh objek. Kalau yang alpha, hati-hati teman-teman, yang alpha itu memang ada it, tapi itu bukan objek ya, karena setelahnya ada predikat. Otomatis itu adalah subjek.
Nah, kalau kita masukkan subjek predikat lagi, harusnya ada conjunction yang menghubungkan dua SP, tapi di soal tidak ada. Jadi yang alpha nggak bisa, teman-teman. Kalau yang Bravo, difficult itu artinya yang sulit, dia kata sifat. Nggak bisa jadi objek ya. Yang bisa jadi objek cuma kata benda atau kata ganti, gitu ya. Kecuali kalau itu difficulty mungkin bisa gitu, teman-teman. Tapi nggak, karena di sini difficult aja ya, kata sifat tidak bisa. Kalau yang jaringan, make itu nggak bisa teman-teman, memiliki objek gerund itu nggak bisa, gitu ya. Kalau yang make artinya membuat, itu nggak bisa memiliki objek gerund seperti itu. Nah, jadi yang Charlie nggak bisa. Jawaban yang tepat adalah yang delta. Objeknya di situ adalah kata it ini, teman-teman. Nah, setelahnya diikuti kata sifat nggak apa-apa karena make itu adalah salah satu kata kerja spesial. Kalau mau diikuti objek, setelahnya langsung diikuti kata sifat nggak apa-apa. Misalnya, jangan membuatnya sedih. Don't make her sad. Nah, sad itu sedih, teman-teman. Artinya dia kata sifat. Setelahnya her. Her itu objeknya tadi. Don't make her sad. Terus, saya ingin membuatnya bahagia. I want to make her happy. Happy itu juga kata sifat. Nah, difficult itu juga kata sifat. Jadi nggak apa-apa, teman-teman. Jawabannya adalah yang delta. Intinya di situ kita butuh objeknya. Difficult teman-teman abaikan dan oke. Gitu ya, karena yang jadi kunci atau yang dicari sebenarnya soal adalah it-nya itu. Gitu ya. Nah, nanti kalau dibaca, teman-teman, using physical punishment as a disciplinary tool may increase aggression in children and make it difficult for them to develop good conflict resolution skills. Jadi kalau diartikan, menggunakan hukuman fisik sebagai alat disiplin itu alat mendisiplinkan anak gitu ya. Itu bisa saja meningkatkan sifat agresif pada anak-anak dan membuat ini sulit. Gimana ngomongnya? Menjadikan ini sulit gitu ya bagi mereka atau menyulitkan mereka untuk mengembangkan kemampuan-kemampuan memecahkan masalah yang baik seperti itu. It itu bisa jadi subjek, bisa jadi objek ya, Mister. Betul, tergantung tempatnya, teman-teman. Kalau tempatnya di sebelum predikat, dia subjek. Contohnya yang alpha, teman-teman. Tapi kalau tempatnya dia di setelahnya kata kerja yang butuh objek ataupun preposisi, berarti dia objek. Gitu ya. Karena beberapa kata ganti ya, yaitu it sama you, teman-teman. Jadi it sama you, itu kalau di subjek sama di objek itu sama. Misalnya, ini adalah punyaku, itu bahasa Inggrisnya it is mine. Nah, it-nya itu di depan jadi subjek ya kan, tetap it pakainya. Nah, it pun kalau di belakang atau sebagai objek itu juga tetap it, teman-teman. I love it, saya menyukainya, ya kan? Sama kayak you are my friend, kamu adalah temanku. I love you, saya mencintaimu atau menyayangimu. Jadi you itu di depan, di belakang sama. Beda kayak kata ganti yang lain, teman-teman. Kalau kata ganti yang lain misalnya I itu di subjek, objeknya jadi me. I love you, you love me, bukan you love I, ya teman-teman. Kemudian he, dia laki-laki misalnya. Itu kalau di subjek pakainya he loves you, dia suka kamu. Nah, you love him. Jadi kalau di objek jadinya him, teman-teman. Nah, sama juga she itu di objek jadinya her. They, subjek, objeknya jadinya them. Kemudian apalagi tuh? We, tapi we itu kalau di objek jadinya us. Kemudian apalagi yang kurang? I, you, they, we, he, she, itu sudah semua, teman-teman. Jadi itu namanya subject pronoun sama object pronoun. Jadi kata ganti atau pronoun yang diletakkan entah itu di subjek atau di objek. Ada yang sama, ada yang beda, seperti itu. Ini masalah vocab ya, teman-teman. Jadi kalau vocab itu teman-teman catat aja. Sekali lagi, kalau dapat vocab baru dicatat, teman-teman. Iya tadi nggak kalau it bisa jadi objek. Nah, atau gini, kalau teman-teman ngecek di kamus ya, misalkan kita pergi ke kamus, katakanlah teman-teman cari it, itu nanti pasti cuman pronoun gitu. Tapi nanti pasti ada penjelasan, teman-teman. Nah, jadi pronoun it itu ya, itu adalah kata ganti yang digunakan atau used as bisa sebagai subjek ataupun objek. Jadi di subjek pakainya it, di objek pakainya it juga. Tapi kalau teman-teman cari they, nah dia adalah pronoun yang digunakan hanya sebagai subjek dari suatu kata kerja atau predikat seperti itu.
Gitu ya, teman-teman. Nah, itu tadi adalah materi kita tentang kata kerja. Sambil saya absen, mohon izin teman-teman ya. Kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh ditanyakan. Jangan sungkan-sungkan. Don't hesitate to ask a question, guys. Sorry, teman-teman boleh unmute. Boleh juga ditulis, nggak apa-apa, feel free. Oke, sudah selesai saya absen, teman-teman. I felt dizzy enough. You may take rest after this, Mr. Bagus ya. Mungkin teman-teman setelah ini istirahat dulu nggak apa-apa, pendinginan gitu ya. Nanti malam ikut lagi karena nanti malam latihannya beda, teman-teman. Jadi untuk memperkuat juga dan beberapa teman-teman nanti pasti ada beberapa yang telat mungkin baru ikut tengah-tengah pasti bingung juga. Jadi nggak apa-apa nanti malam silahkan hadir atau teman-teman juga bisa mempelajari kembali dari rekaman kelas. Saya baru pertama hadir. Oh, mohon maaf Miss Fitri, I'm sorry ya. Jadi memang di grup ada yang baru dimasukkan ya, mohon maaf. Nggak apa-apa, jadi mohon nanti teman-teman yang baru gabung mengikuti materi dari hari pertama, nanti rekamannya saya share ya setelah kelas. Mohon diikuti dari hari pertama. Jadi hari pertama itu fundamental atau yang paling penting buat teman-teman kuasai dulu, baru hari kedua, dan baru hari ketiga. Nah, kebetulan besok juga free, teman-teman. Besok kita off ya, hari Sabtu sama Minggu. Mohon manfaatkan waktunya kalau teman-teman ada waktu luang. Dan jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi saya, untuk saya bantu kalau teman-teman butuh bantuan latihan. Dan sekali lagi, manfaatkan waktu teman-teman, mumpung masih bisa, teman-teman. Karena kalau sudah tes, teman-teman nggak bisa tanya, nggak bisa buka kamus, nggak bisa apalagi. Pokoknya udah mau nggak mau harus berhadapan dengan soal dan waktu, seperti itu. Jadi kesempatan teman-teman memperkuat materi atau pemahaman teman-teman adalah dari latihan seperti itu. Pengen ikut lagi malam Mister, tapi nanti malam mau jadi nggak bisa, nggak apa-apa Miss. Jadi mohon nanti kalau teman-teman nggak bisa hadir di keduanya, nggak apa-apa dari rekaman dan oke. Terus juga gini, yang buku dari lembaga buku Longman mohon jangan dipakai dulu. Karena saya nggak pakai buku itu teman-teman. Takutnya nanti kita beda jalur, beda urutan. Dan takutnya teman-teman malah bingung nanti. Jadi teman-teman nanti saya berikan latihan yang dari saya sendiri, saya buatkan sendiri. Khusus yang penunjang materi di kelas. Supaya nyambung gitu ya maksudnya, supaya tidak jauh-jauh. Iya betul, kalau jadi gini memang sebagian besar lembaga lah di Indonesia itu pasti pakainya Longman teman-teman. Tapi for your information, Longman itu dibuat di tahun 2003. Dan setiap tahun tes TOEFL itu mengalami perubahan teman-teman. Apalagi Longman itu beda dari tes dari lembaga yang membuat tes. Yang membuat tes itu namanya ITS. Sedangkan Longman itu bukan ITS sama sekali teman-teman. Gitu ya. Jadi walaupun itu bagus karena yang bikin bukan orang Indonesia. Karena kalau yang buatan orang Amerika itu sumbernya bagus sekali teman-teman. Cuman menurut saya buku itu tidak secara secara arrangement atau penyusunan menurut saya tidak ininya kurang lah gitu teman-teman. Kalau kita pakai di Indonesia. Tapi itu mohon maaf menurut saya ya teman-teman. Jadi personally atau pribadi saya menurut saya seperti itu. Bikin pusing ya Pak. Karena dulu saya pakai itu kalau ngajar offline teman-teman. Dan member-member saya juga kesulitan. Atau logikanya gini. Di Longman itu kalau bukunya lengkap ya. Ada 60 skill di structure aja teman-teman. Dan teman-teman hanya punya waktu 30 detik untuk mengerjakan satu soal TOEFL structure. Dalam waktu 30 detik teman-teman harus menentukan skill 1 sampai skill 60. Itu kan juga sangat butuh processing yang harus cepat gitu ya. Nah, sedangkan saya menemukan cara yang lebih mudah, yaitu satu cara yang beruntun seperti ini teman-teman. Dari cari subjek predikatnya dulu, ada berapa, butuh conjunction tidak, dan lain-lain. Seperti itu. Jadi mohon teman-teman nanti misalnya ada yang, karena saya lihat di grup ada beberapa sih yang baru dimasukkan, mohon mengikuti yang dari rekaman hari pertama dulu. Gitu ya. Kemudian hari kedua, kemudian hari ketiga, dan jangan lupa untuk mencatat apapun yang sudah teman-teman pahami. Kalau yang belum paham, jangan dicatat dulu ya, tapi ditanyakan dulu seperti itu. Sir izin bertanya, berarti ketika menghadapi soal, kita fokus melihat ada tidaknya objek setelah titik-titik atau melihat verb di jawaban membutuhkan objek atau tidak ya, Sir? Betul sekali, Mr. Hans. Jadi kita harus mengetahui kata kerja itu butuh objek atau tidak. Kalau misalnya butuh, ada atau tidak di soal. Misalkan ada, berarti kita butuh yang aktif. Kalau misalkan tidak ada, berarti yang aktif. Tapi diingat-ingat, itu hanya untuk kata kerja yang butuh objek. Kalau kata kerja yang tidak butuh objek, hanya bisa aktif. Alias tidak boleh dikasih objek, tapi dia tetap aktif, teman-teman. Karena dia nggak bisa pasif, seperti itu.
Atau nanti teman-teman boleh mereview kembali, mohon direview ya. Terus kalau ada apapun yang sudah teman-teman tangkap, mohon ditulis seperti itu. Oh, I see, sir. Berarti berkesinambungan ya. Betul sekali, Mister. Sebenarnya itu berkesinambungan, nyambung, Mister. Alright, guys. Mungkin itu saja ya. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi aktif semua. You performed greatly today, guys. You performed very well. And I'll see you again next time. Insya Allah ya. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And have a great day, guys. See you next time. Waalaikumsalam.